Oke, Ya, selamat kita. siang teman-teman. Ya, kita lihat dulu ya live-nya. Sudah Mm-mm. masuk belum? Ya, Jangan lupa di-share ya. Hari ini beda nih orangnya ya. kita Cuma kedatangan bertiga. tamu spesial hari ini. Di tengah-tengah kita ya. Mm-mm, Mungkin ada. kalau teman-teman di Indonesia di Taiwan sudah kenal kali ya. Sebagian. Iya, selamat siang teman-teman semuanya. Salam bahagia. Salam bahagia ya. Iya. Nah, kita Kita mulai dulu ya. mulai untuk acara obrolan terlebih obrolannya dahulu ya. Oke. Oke, kita mulai ya. 3, 2. Apa kabar teman-teman semua? Senang sekali dapat kembali lagi bersama dengan kita berdua di sini. Saya Farini Anwar. Dan saya Yunus Hendri. Dalam acara obrolan bersama dengan RTISI. Lupa dikenal ini, ada yang di tengah kita nih ya. Ya Ada kali ini tamu. dalam acara obrolan kita akan mengajak seorang yang kalau untuk di kalangan PMI, kemudian di kalangan mungkin yang mereka yang mempekerjakan orang Indonesia lumayan terkenal ya. Lumayan ternama loh ya. Namanya sih singkat, namanya gampang aja katanya. Tadi Gampang sempat diingat. ngobrolnya bilang katanya gampang aja, namanya nggak serakah. Cuma TINIH, nggak ada O, nggak ada A, nggak ada E, nggak ada U. Ya. Oke, silakan perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Titini. Saya biasa dipanggil dengan Tini, sama majikan itu namanya Tini gitu. Oh, oke. Saya berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Halo sedulur KB, orang Indramayu, daerah Muntur, Losarang khususnya. Dari Indramayu ya, Mbak? Indramayu, dari Indramayu. Nah, yang luar biasanya sekali ya ini Titini ini ternyata sudah di Taiwannya lebih dari hitungan 2 jari tangan. Kurang Mesti dong. pakai jari kaki juga perlu. Jari kakinya nggak cuma sebelah loh, hampir dua-duanya. Berapa lama nih Titini di Taiwan? 14 tahun. 14 tahun. Oh, udah nyaris ya berarti yang ini ya. Bukan 17 tahun ya? Bukan, ini Bukan, umur anakku. Umur anaknya 17 anakku pas tahun. banget, 14 tahun. Jadi Ya. 2 jari tangan sama 1 Kurang jari dong. kaki ya. Betul. Jadi Iya, dan 14 tahun boleh bilang ya cukup lama ya. Lama loh. Dan yang pasti nih Titini sudah mendapatkan yang sekarang ini boleh bilang incaran dari mereka warga Indonesia yang bekerja di Taiwan itu yang ingin tinggal lama di Taiwan. Yaitu bisa apa namanya? Nama bikin proses PTTM. Betul, Jadi iya. nggak ada batas Nggak ada untuk batas. tinggal di Taiwan. Di Taiwan. Nggak ada batas tinggal di Taiwan. Nah, kenapa nih Titini mau apply? Karena masih banyak yang belum tercapai gitu. Cita-citanya ya. Masih Ya ingin belum diraih tercapai di juga Taiwan. sih. Cuman apa ya? Karena saya kan mempunyai anak 2, itu biar adil gitu. Masa kakaknya kuliah, adiknya gak kuliah. Tapi ya tergantung anak juga gitu. Pinginnya sih adil gitu. Ntar takut suatu saat kok saya nggak kuliah mah. Tapi ini juga kan terserah. Tapi saya sebagai orang ibu pinginnya buat anak-anak itu adil gitu. Oh, Pinginnya oke. Jadi sukses gitu. Masih ada tanggungan Tanggungan keluarga buat di keluarga. kampung ya. Dan masih ada Jadi- cita-cita juga. Cita-cita. jadi, Anak saya, apalagi kan kalau laki kan suatu saat kan dia berkeluarga tuh. Jadi saya tuh pingin banget fokus buat anakku yang laki itu harus benar-benar dia tuh mencari pekerjaan yang benar-benar mapan. Oke. Gitu. Yang pasti tentu saya untuk mendapatkan ini kan mesti ada surat rekomendasi lah untuk proses ini ono lah. Makanya karena Titini sendiri kerja di Taiwan juga boleh bilang merupakan pekerjaan teladan ya di sini ya. Jadi tentu saya otomatis lebih mudah untuk mengajukannya, dan teman-teman tentu saya ini merupakan contoh yang baik nih untuk kita semua ya, agar kita juga bisa istilahnya memiliki masa depan yang lebih bagus, kemudian juga bisa mengajukan yang namanya PPTTM ya itu ya. Betul. Jadi Mbak Tini sendiri ini terpilih ya menjadi salah satu pekerja migran asing teladan untuk kawasan kota New Taipei di tahun 2024 ya. Jadi masih Selamat, fresh selamat. ya. Masih fresh banget ya. Itu baru bulan kemarin ya. boleh nggak Mbak Tini mungkin sharing sedikit mengenai bagaimana pendaftarannya dan bagaimana ketika nama Mbak Tini itu disebut kalau Mbak Tini terpilih? Dan gimana juga kenapa kok bisa ikutan gitu juga. Saya juga sebenarnya waktu itu nggak tahu ya. Cuman waktu itu Tini katanya kan waktu itu majikan saya itu saya panggil dengan sebutan papa ya gitu. Oh, papa. Wah, akrab sekali ya. Papa. Jadi Tini katanya kapan ya katanya ada apa itu pendaftaran yang menjadi PMI teladan itu. Nggak tahu juga Pak, mungkin Papa lihat-lihat di itu ya laptop gitu. Dia kan sedih banget tuh, namanya kerjanya juga ruang kerjanya kan di kamar tuh. Kadang Pak mau kemana,
saya mau ke sono gitu. Pas itu Tini itu saya kirimin ke line kamu gitu. Apa sih Pak? Kamu coba dah katanya ke itu Seven gitu buat di fotokopi. Lah saya tuh lihat kok ini Papa mau ngapain Pak? Udah katanya sini katanya kertasnya. Ya udah saya lebihin tuh. Terus dia nulis, Tini katanya, ini tulisin nama kamu, nama telepon kamu gitu. Lah kok kayak gini gitu. Oh, apa Papa mau ini gitu ya. Tapi dia nggak bilang gitu. Terus ada ya sedikit ngeliat gitu ya, pengen lihat aja gitu. Jadi ada persyaratannya gitu. Pas itu saya juga nggak tahu. Ini katanya ini kirimin, dia juga ngirimin juga bukan lewat saya, sama anaknya, sama Keke gitu. Pas itu ada yang telepon tuh. Daftarnya kan Papa bulan 2. Ditelepon sama Depnaker itu bulan 3. Oh, sebulan kemudian. Iya. Pas itu lagi sore lah kalau nggak salah. Mungkin dia juga ngebel ke saya, cuman saya kan sibuk ya karena saya nggak terus-terusan megang HP. Walaupun majikan baik, tapi kita tanggung jawab gitu sama pekerjaan. Kerjaan tetap kerjaan ya. Saya tuh taruh tuh HP. Tini, Papa kamu ngobrol sama siapa katanya? Tini orang Depnaker mau ke sini katanya. Kamu besok ada waktu nggak? Emang ada apa ya Pak? Gitu. Iya. Mau diapain nih? Iya. Saya takut gitu. Ada salah apa ya gitu. Iya. Kamu besok ada itu nggak? Nih kong mah, yo kata saya gitu. Ya udah Pak. Terus kan udah tuh ya. Saya ngeliat HP, oh iya ada yang ngebel gitu. Pak ada apa ini Pak gitu. Tini kamu yang apa yang sering tayang di TV gitu, kamu apa aja gitu kumpulin. Buat apa Pak gitu. Saya takut gimana. Kata Papa, ini katanya Depnaker mau datang ke sini gitu. Yang kamu ada syuting gitu dari stasiun TV gitu, kamu kumpulin. Ntar dia mau ke sini, Papa daftarin kamu jadi pekerja migran teladan katanya di Nuna Taipei gitu. Sampai segitunya Pak kata saya gitu. Saya tuh oh ya udah Pak, besok tuh siap-siap tuh. Saya tuh hati tuh deg gitu. Deg-degan. Pas itu datang ya sekitar jam 10 tuh, pas banget jam 10 datang. Terus saya tuh duduk. Saya juga kan masih kaget Depnaker gimana sih kalau Depnaker kayaknya kaget gitu. Saya duduk katanya jangan tegang Tini, kamu ngapain tegang? Enggak Pak, saya tegang aja gitu. Pas itu Depnaker duduk di sini, Papa di sini, sayanya duduk di sini. Ya saya juga tegang masih begini gitu. Orang kan nggak tahu ya kita tegang. Mesti diapain itu? Iya mau diapain gitu. Pas itu kata dia nanya dulu sama Papa gitu gimana. Ini tuh dia tuh gimana? Dia katanya kerja dulu rawat katanya istri Papa katanya begini-begini, dia tuh katanya gini enggak kerjanya bagus gitu. Terus kan ada juga Papa tuh nulis saya tuh, dia katanya dulu katanya ada kan cerita saya denger juga. Dulu katanya saya tuh bukan gimana ya, jadi kayak semacam mancing dia itu jujur nggak jujur gitu. Jujur enggak, jadi dia tuh uang gitu. Kata saya Papa waktu dulu kamu tuh ini ya nguji 1.000 pertama tuh 1.000, 2.000 terus 500, jadi uang kecil gede sama gede gitu. Ada yang satu kertas gede tebel. Wis pancingannya luar biasa ya, nggak cuma sekali doang, berkali-kali gitu ya. Maklum katanya anaknya polisi sih ya. Jadi dia pakai cara polisi ngetes orang gitu. Jujur apa enggak? Iya, pas itu uang ya, untungnya tuh dia tuh mau buang. Kan orang saya kan orangnya lumayan gitu. Ketimbang beli. Pas itu saya kasihin ke temen, saya cuci dulu, saya buka itu ada uang tebelnya minta ampun itu uang. Pas itu saya kasihin lah ke itu Papa gitu. Pak ini ada uang gitu. Kok ada uang katanya gitu. Dalam hati yang bener lupa. Tapi dia kasih gitu, saya uang gitu. Kasih 1.000. Untung ditemuin. Untungnya katanya nggak ternyata ditemuin. itu tes ya, bukannya beneran ya. Tes. Wah Papa, katanya nggak apa-apa ya. Makanya sampai sekarang kayaknya gitu bener-bener. Pas itu kan ngobrol gantian sama saya. Oh ya Tini katanya kamu di Taiwan berapa tahun? Oh kamu katanya udah mulai proses PTTM ya? Iya biayanya berapa? Jadi nanya semua tuh semua gitu. Agent kamu siapa? Jadi tanyain juga apa sih itu? Tini di sini ada tertera katanya kamu ada sering tayang di TV, katanya TV-nya apa gitu. Terus apa aja? Saya tuh kasih semua gitu. Ada CNN. Jadi boleh dibilang kalau untuk mendaftar sebagai pekerja teladan itu pendaftarannya sebisa mungkin yang baik-baiknya dikasih. Yang baik-baiknya. Yang terutama juga dari rekomendasi majikan. Jadi majikan ngomong apa mungkin itu akan lebih pengaruh ya. Sementara kitanya sendiri tentu saja kita juga bisa cerita yang mana yang perlu diceritakan. Untungnya ya tentu saja ya karena persaingan kan cukup banyak. Jadi nggak gampang nih untuk mendapatkan menjadi pekerja teladan nih. Jadi tentu saja ya hanya bisa ya syukur-syukurlah kalau bisa dapat, dan ternyata Titi ini juga luar biasa ya bisa mendapatkannya ya. Karena Titi ini
Tini sendiri bekerja di satu majikan. Dari pertama katanya rawat ama ya. Nah, kemudian jadi Nyonya. rawat papa ya. Nyonya. Sampai sekarang papa sampai sudah almarhum ya. Almarhum. Aduh, sangat disayang. Jadi berapa lama nih di tempat yang sekarang bukan Terakhir yang ini. kemarin ini ya, Yang terakhir ini tuh. yang dimana Titi ini dapat Pekerja. title predikat pekerja teladan, dan kemudian juga tadi majikannya yang dirawat tuh dipanggil papa. Berapa Kalau lama? kalau kenal ya dari 2013. Oh. Terus papa, tapi saya tuh apa ya komunikasi tetap terjaga karena kemungkinan waktu saya jaga itu Nenek? mama Mama juga ya? mama Abu lah, Abu, saya Abu. panggil dia Abu. Abu itu istilah Ibu ya? Bahasa Thai, Taiwanese ya. iya Abu. bangunin Abu cila ya gitu kalau pagi. Jadi biar dia itu kan kalau orang menjaga saya tuh pasien tuh kebanyakan menjaga pasien tuh kanker. Kalau kanker kan kita harus senyum gitu, harus dia itu bahagia gitu. Apa ya sebenarnya saya juga kan punya ya ada beban. Tapi ya saya gini jadi gitu benar hati, tapi kita ya bekerja harus. Karena memang yang orang bilang semua penyakit itu berdasarkan dari stres atau enggaknya orang, atau Betul. enggak sedih atau apa, senang atau bahagianya seseorang. Jadi kalau kita bisa membuat pasien kita bahagia, mungkin dia akan istilahnya lebih gimana hidupnya ya. Iya. Bahkan Lebih bisa semangat jadi ya, lebih lebih ada optimis. dan lebih kesehatannya juga lebih bisa terjaga. Betul. Kalau kita jadinya bikin dia kesel, bikin ribut sama dia, akhirnya mungkin malah penyakitnya makin lama makin parah ya. Nah itu aja menantunya pas meninggal gitu ya. Papa katanya gini, Tini, saya juga mempunyai teman sakitnya sama seperti papa. Dia katanya divonis itu nggak begitu, maksudnya nggak bisa lama. Dia 6 bulan langsung nggak ada. Itu papa divonis itu 1 tahun. Papa setahun ya. Katanya, tapi lihat katanya Tini, sampai kamu yang merawat katanya, jadi mau lebih dari 2 tahun. Oh, Gitu. Dia jadi lebih- 1 kali lipat ya. Jadi memang apalagi yang kalau namanya kanker, kadang-kadang apa enggak penyakit yang mungkin divonis mungkin tinggal berapa bulan atau tinggal berapa tahun, tetapi kalau seandainya kebiasaan hidupnya Sehat. kemudian juga senang, dibikin senang hatinya, nah otomatis bisa lebih panjang. Iya, jadi ya itu juga salah satu pentingnya ya, Iya. kita sebagai perawat ya. Lagian kalau kita kesel, kita marah, kita emosi, kita juga nggak bagus untuk kesehatan kita kan. Iya, nggak? dia Jadi juga kita ngelihat, jaga, iya. dia juga ngeliat Tini. Dia kalau saya punya kayaknya ada masalah, dia pasti orang kita kan deket banget tuh ya sama papa. Orang kita kalau tidur aja, kalau dia main HP, papa nipu ya ijuan soci yo. Jadi galakan saya, galakan saya. Emang begitu. Cuma Kata saya tahu. kebalik. Papa nggak boleh main HP. Kamu tidur sini HP-nya gituin gitu Iya. ya. Terus kata saya kalau misalkan di ruang tamu nih ya, dia nonton TV, sayanya sambil mijitin. Terus saya cerita-cerita saya, papa saya tuh dulu tuh kayak gini. Otomatis dia tuh yang tadinya Relax. ngelamun gitu. Ya. Oh Tini, papa juga dulu tuh ya Bisa kayak cerita. gitu. Jadi dia tuh lupa akan sakitnya Iya. gitu. Jadi saya tuh cerita, kayak saling saya berbagi ya. saling Jadi berbagi. sebagai teman, sebagai anak, jadi sebagai ya istilah keluarga sendiri juga. Makanya dengan otomatis dia merasa senang dibandingin kalau kayaknya, ini kok ada orang yang katanya khusus nih waktu makan, makan. Jadi kayaknya Jadi kesannya kayak, malah ya gimana hidupnya tuh lebih nggak gimana gitu ya. Nggak bahagia, Dia betul. itu apa ya, pokoknya kemanapun pasti. Misalkan ya saya masak, papa kan di kursi ya, dia lihat TV gitu. Papa, saya masak ya, kamu kalau misalkan mau kemana bilang, sampai mau ke kamar mandi pun, Tini saya mau itu, iya Tin, ya saya akan lihat ya, Tini saya ini gitu, gitu. Oh disenang banget. Pokoknya ya saking akrabnya ya, sampai kemanapun katanya, tanpa Tini saya katanya nggak bisa. Tini itu waktu apa itu kuajang. Oh, Gitu, tongkatnya Pak. ya. Tini itu Kemana-mana tongkat harus saya. bawa. Tini itu tongkat saya, kemanapun saya pergi. Tini tetap harus kemanapun. Papa ada. umur berapa ya? Papa meninggalnya? 72, 72. Oh, dia dikenanya kena kanker apa nih? kanker darah Waduh, kanker sama darah. kanker itu VI itu udah Oh, ketulang. paru-paru ya. Paru-paru dan darah ya. Jadi sebenarnya ya cukup lumayan ini ya. Komplikasi ya. Iya, udah stadium Komplikasi. 4 juga Dan sih. yang abu itu juga Kanker juga udah ketulang juga. Kanker tulang. kanker tulang. Waduh, jadi lumayan kelas luai. istilahnya Ya, ya. lumayan Ya. cukup Tapi serius kalau ya. yang pas ini jaga abu itu berapa lama tuh? Itu kan sebelumnya kan ada itu juga ya, ada orang Indonesia juga, karena dia nggak cocok terus kan dapat saya gitu. Terus tuh seneng gitu, senyum-senyum apa. Kadang kan namanya orang apa ya sakit ya, bukannya dia itu marah gitu. Kadang kayak papa kan membelikan sesuatu gitu, buat
Mama, saya juga dibeliin. Cuman kan namanya orang kan kenapa dia dibeliin gitu, malah bagusan dia. Jadi sayanya bisa. Oh mama ini kayaknya bagus loh ma. Baju mama ini nih, baju ini warna pink. Terus papa di belakang, itu kan buat kamu, kata saya gini. Biarin kata saya gitu. Apa saya tuh, makasih ya Tini, makasih ya, katanya kamu tuh bisa bawa bisa suasana. Jadi mama nggak marah gitu. Jadi pokoknya saya juga istrinya di posisi gitu ya, di keluarga itu kayak suami istri gitu gimana gitu. Jadi saya diposisikan gimana kalau orang lain membelikan ke orang lain gitu. Ya, tapi tadi dikatakan bahwa papa sudah almarhum dan sekarang status Tini sedang mencari majikan, dan kita doakan ya semoga Tini bisa sukses sih mendapat majikan dan juga bisa melanjutkan sampai mungkin tercapai target atau cita-cita yang Tini ingin ya. Oke, teman-teman, untuk acara obrolan bersama dengan RTSI di radio kita akhiri dulu sampai di sini ya, dan kita akan lanjut lagi untuk di live-nya. Nggak, ini yang di radio cuma 15 menit. Oke, teman-teman, wah ngobrolnya makin seru nih. Tadi karena untuk di radio biar juga dapat nih. Jadi sekarang kita lanjut lagi nih, ngomongnya agak sedikit ulang nih. Jadi kan Trini kan udah tadi langsung loncat ke ngomong cerita tentang merawat papa ya. Nah, sebelumnya nih Tini kan tadi bilang sudah 14 tahun di Taiwan. Jadi jaga Abu sama jaga papa itu berapa tahun jadinya? Jumlahnya? 4 tahun lah kurang 4 tahun. Oh, jadi depan-depannya masih banyak dong? Masih banyak, bisa cerita. Masih banyak gimana ceritanya? Waduh, kalau udah kayak gini kayaknya ceritanya bakalan seru nih. Ini mah udah setiap tisu nih. Siap-siap tisu ini kalau lagi nih. Oke. Jadi Mbak Tini bisa nggak cerita pertama kali di Taiwan itu? Kok bisa datang ke Taiwan? Iya, apa sih yang membuat Mbak Tini mau ke Taiwan? 14 tahun yang lalu ya, coba 14 tahun yang lalu ya. Tahun 2010 ya. 2009. Saya masih ingat tuh tanggalnya juga. Oke, wow. 2009 itu 2008 ya, itu anak saya lahir. Saya tuh pindah ke emak gitu. Apa sih tuh emak tuh suka bilang gitu, kapan ya katanya saya tuh punya ubin yang putih katanya biar tidur enak. Ada tehel gitu ya, tekel. Dulu kan tekel kan hitam tuh ya, yang masih ada pasir tuh. Tapi di hati saya ngomong, kapan ya saya bisa, emak gitu pingin tidur situ bisa mewujudkan yang emak inginkan gitu, pingin mempunyai ubin yang rapi lah, bukan bagus gitu ya. Pas itu saya juga ngelihat anak saya, kalau saya kayak gini nyari saya juga kan lulus sekolah juga kan MTS tuh setara dengan SMP itu. Jadi otomatis saya kalau nyari kerjaan kan di Jakarta kan harus susah SMA ya. Iya, otomatis saya nggak bisa. Saya tuh mikir, lah ini anak saya ntar masa depannya gimana gitu. Saya tuh mikir itu otak. Saya ngomong berhubung banget kakak saya itu dia tuh sponsor juga, kakak saya yang kedua, karena istrinya itu ya, istri tuh kakak ipar saya yang kedua itu dia pergi ke Arab Saudi. Terus kata dia, saya mau ke Taiwan dong, kata saya gitu, saya mau proses ke sono gitu. Terus kata kakak ipar, kamu pertama kali ke luar negeri jangan ke Taiwan lah katanya gitu. Ke itu aja, ke Arab, kalau enggak katanya ke Hong Kong. Enggak, pokoknya saya ke Taiwan, titik, saya mau ke Taiwan. Kenapa pilih Taiwan? Nggak tahu tuh. Nggak tahu ya. Saya juga banyak. Kalau Farini tebak nih ya, karena awalnya tuh namanya kan Titini. Gitu ya. Jodoh kan. Saya juga mikir nggak tahu. Kan dulu kan nggak ada itu ya. Ada yang waktu nanya juga, Tini katanya itu kali ya, katanya lihat di Facebook, lihat di itu. Nggak punya HP waktu dulu tuh, tahun zaman dahulu tuh nggak ada gitu internet. Saya tuh akhirnya datang ke Taiwan. Bukan ke Taiwan, itu kan langsung di itu ya, PJTKI dulu. PJTKI itu saya dulu inget tuh namanya PJTKI Alvin, itu daerah Tangerang, jauh minta ampun. Berpisah dengan anak yang masih belum lepas dari nyusu gitu. Berat banget waktu itu. Berat banget. Tapi masih kecil. Akhirnya saya menangis nggak apa-apa gitu, menangis sekarang. Kalau menangis saya nggak bisa mampu menyekolahkan anak saya lebih tinggi. Orang tua itu lebih seumur hidup. Saya tuh udah sebenarnya sehati tuh sakit ya. Saya pergi tuh akhirnya. Anak katanya disapi ya biar jangan itu nyusu. Kan kalau orang disapi kan sakit gitu ya, nggak nete gitu. Anak saya akhirnya pergi. Orang-orang di situ pada nangis ya, kadang anak kangen. Kalau saya itu kuat. Saya waktu itu kuat banget. Saya tuh orangnya kuat ya? Tekad karena demi anak demi gitu. Masa depan juga. Terus ada belt ini katanya, anak kamu katanya nyariin di pintu, mama katanya pengen, udah tuh air mata. Tapi saya waktu sholat tuh ya kuat gitu. Saya harus kuat. Akhirnya saya interview tuh ya. Interview saya juga nggak lama di situ tuh, mungkin udah
udah diatur ya, saya tuh 2 bulan tuh langsung terbang. Oh, cepet loh. Iya, saya Cepet. interview katanya, Tini nama kamu, kan saya kan nggak tahu. Interview katanya kamu jaga akong, terus katanya bantu-bantu di kebun, bantu-bantu. Oh, bantu-bantu di kebun. Di kebun. Bantu di kebun. Kebunnya segede apa nggak tahu Jaga. juga. Nggak tahu juga. Saya juga kata saya udah mikirnya saya mungkin mau nanam inilah gitu ya. Saya mah pemikirannya Sudah mau nanam kepikiran mau nanam apa, akhirnya datanglah ke sono. Saya tuh rambutnya pendek, nggak boleh panjang. Zaman peraturannya mungkin lebih ketat ya dulu ya. tuh terus berat badan harus habis ngelahirinnya 62 kilo. Oh. Terus disangka majikan juga saya orang Filipin. Oh. Terus Oh, katanya iya. disini ngerokok. Iya. Tapi saya tunjukin gitu ya, saya tuh bener kerja gitu. Pas datang di situ tuh saya langsung nyangkul. Kebunnya ada di belakang. Pas itu nyangkulnya udah kelar ya, beruntungnya. Ngambil ada semacam bakul, jadi dia buat batu, ngunjalin batu. Aduh. Tuh datang gitu berat pertanyaan ya. pertama itu. Akhirnya besok dibawa Ati gitu ya. Ati katanya bangun pagi jam 4. Jam Bangun 4 pagi jam 4. Terus itu kakek, saya kan tidur sama kakek ya. Tidur juga gimana ya namanya dulu ya, nggak paham banget gitu sama orang Indonesia. Tapi saya sholat ya, walaupun tiduran kita sholat gitu sambil tiduran juga. Bangun jam 4 tuh nemenin Lopaniang gitu, bos perempuan olahraga, saya ikut ke belakang ya, olahraga lah. Terus dia pulang nyiapin buat kakek, mandiin. Itu juga ada taitasu, insulin ya. itu suntikan insulin, Itasu. langsung dikasih kertas, ini nyuntik ke sini bayangin, melongo. Tapi saya IQ-nya lumayan juga Iya, sih, IQ-nya mantap ya. katanya ini ya, walaupun nggak ngerti, tapi kan ini ada tuh gambar ya. Gambarnya kurang lebih ya. Katanya kalau ini ntar sorenya ini gitu ya, berarti kan paham gitu. Oh iya gitu, paham. Jadi sehari terus katanya kalau ini ukurannya segini gitu. Itu dokternya langsung datang, ini di sini. Lah saya melongo aja nggak bisa. Kalau Bahasanya. dokternya baik, tapi majikannya katanya goblok, katanya ini, tapi saya tunjukin bahwa saya itu mampu, Meskipun itu bisa. mungkin bahasa kendala, tapi kalau kita kan ada niat kan untuk kerja ya. Saya nggak bisa bahasa, tapi mata saya menatap itu Lopan ngomong apa, saya lihat Kurang gitu. lebih ya. Kurang bahasa Kayak tubuh. dia kan waktu itu pernah ya, Atia kan manggil saya, Atia Capeng. Kan saya bahasa Mandarin aja nggak bisa, disebut lagi bahasa Thai. Aduh, kata saya, apa ya Capeng tuh apa, kata saya. Dia itu ngambil mangkok sama nasi. Oh, nasi. Makan ini, kata saya gitu, makan. Ambil Pakai bahasa sendok. tubuh juga. Makan gitu. Terus Atia katanya itu bantu akong, katanya lim guling dia ngambil gelas. Terus ngambil Ambil susu. susu. Oh, guling tuh bukan guling kan guling aja ya. Iya. Kan suruh tidur, Iya, pakai katanya, guling. katanya bekong, kenapa obeng di bawah-bawah, terus saya gitu. Pokoknya kok aneh gitu. Tapi saya itu buat inget. Jadi kayak tadi kan ya, guling gitu. Oh, kalau saya ingetin bantal guling, berarti yang ada guling-gulingnya itu guling. Susu. Kayak misalkan teh poci, saya tuh dulu tuh ngafalin di poci. bahasa. Sampai begitu Iya, ya, teh poci sampai ya. kayak gitu Jadi ya. kan sampai ya pokoknya kayak kung sincai gitu ya, kangkung gitu kan. Pokoknya yang mirip-mirip di Indonesia saya tuh ingetin. Kayak misalkan teh poci kan, teh poci kan ya. Saya tuh ini teh poci. Jadi saya tuh inget bahasa Indonesia teh poci. Saya saking pengen bisanya waktu itu tuh bahasa. Wah, itu Harus luar biasa gitu. ya. Soalnya kan di tahun 2009 tuh kan nggak ada internet, nggak ada Internet masih kurang handphone ya. kan. Handphone Jadi masih boleh bilang jarang dibatasi sekali. banget. Jadi bener Mbak Tini ini benar-benar sampai mencari akal ya gimana akal. supaya Jadi bisa ini cepat teman-teman hafal. juga sebagai suatu ini istilahnya masukan ya buat kita kalau kita ingin beradaptasi, kita harus menyesuaikan dengan apa yang mungkin gampang kita ingat. Jadi kita juga karena kan pikir kalau di Taiwan kan tekadnya kan nggak mungkin cuma kerja 1-2 bulan. Iya. Kita mesti Pastinya. tekad panjang, jangan pikir Panjang. udah biarin lah cuma kerja, yang penting dapat uang, udah gitu pulang lagi pulang ke Indonesia atau nggak kepake. Tapi selama ini karena harus beradaptasi. Iya. Kalau seandainya lagi dan lagi masalahnya sama karena kendala bahasa, ya lama-lama kita kan capek sendiri juga kan. Kemudian juga kalau yang namanya belajar apapun kecuali belajar yang jelek ya, itu pasti ada gunanya, baiknya. Nah terus kan ini di majikan yang nyangkul ini gimana tuh, berapa lama kerja di sana? Begitu yang rawat si Akong ya, Akong. Akong yang katanya mesti suntik insulin. Iya, tapi Sampai almarhum juga.
Enggak. Soalnya saya pingsan tuh. Pingsan? Setahun tuh Kenapa? pingsan. Pingsan ya. Kelamaan belajar. Nyangkul. Nyangkul. Terik matahari kan. Kan di Taiwan kan ada musim tuh panas dingin. Kalau dingin kemungkinan saya masih kuat. Petir apa itu saya tetap kerja tahu. Jadi Wah, kerjanya tetap bukannya kebun rawat ya? Kan jadi kakao. saya tuh membantu. Jadi kebalikan, Tini, kamu di kebun itu membantu. Kerja kamu itu jaga kakek ya sebenarnya. Itu kebalikan. Si kakek itu saya membantu dia, kerjaan saya itu di ladang. Ladang apa sih? Sayuran puilinga kata orang Jawa mah. gitu. Orang Jawa Oh, lagi. untuk dijual juga. Dijual. Jadi oke. 25 kilo itu kardus saya bopong itu sendiri. Terus Sayur-sayuran ada yang gitu ya? ada bangga itu waring ya, ditarik itu ya. Saya jatuh terlentang waktu itu. Saya ingat demi anakku, teteh, dede, sambil nangis ya saya bangun lagi. Teteh, dede, ini mama demi kalian, mama jadi saya tarik gitu ya. Itu talinya copot gitu, saya tebak gitu jatuh. Kan kalau di sayur kita kebun kan kayak nih kura-kura ninja ya pakaiannya gitu. Ingat, iya, topinya dipakai sereret gitu ya. Terus sepatunya juga sepatu bot gitu. Jadi saya selama 1 tahun di situ, teman saya nggak ada orang Indonesia. Tapi ada satu cerita ya abis ini. Jadi apa namanya, teman saya itu kodok cacing gitu. Kodok cacing. Sama apa ya, orang Taiwan itu yang kerja karena dia kan bukan satu lahan ya, itu lahan gede banget gitu. Apa ya, sayuran sawi putih jadi pocai gitu, ada apalagi tuh sayuran. Kalau kaulica nggak ada, mungkin kaulica nggak mungkin, itu berat banget. Pokoknya sayur-sayuran yang di itu tuh di Taiwan yang di kardus-kardus itu saya pas banget. Saya tuh pingin banget punya HP ya, pingin ngubungin itu, kangen banget sama anakku. Kalau malam ngelihat kakek ini air mata sini netes gitu penuh, sampai saya nulis nggak ada kertas. Saya itu kalender kan ada tuh ya yang satu gitu, ada celerek itu saya ambil, nggak punya buku. Saya pengen nulis. Terus dulu tuh nggak ada HP ya, jadi saya nulis surat minta sama Cece. Untungnya tuh ada Cece gitu, ada menantunya. Tuh saya tuh nulis surat 1 minggu apa berapa tuh baru nyampe. Terus ada foto anak. Saya tuh nangis, seneng banget. Nggak bisa dulu bener. Makanya teman-teman gitu sekarang udah enak gitu. Iya, Aduh, saya kan makanya diajak bersyukur ya. olahraga itu saya pinternya tuh saya di belakang, nggak mau di depan sama lopannya. Saya di belakang ada orang Indonesia. Mbak, minjem dong HP-nya, saya pengen ngubungin anak saya. Mbak, ini HP saya pinjemin ke kamu aja, nggak apa-apa. Tuh saya tuh dulu pas itu, Mbak percaya sama saya, percaya. Pas itu kan saya membalikin ya, nggak enak, saya gajian, Mbak tolong dong Mbak. Itu gaji saya juga nggak dikasihin ke saya, gaji saya juga di tabungan. Tapi saya pinter ya, walaupun nggak bisa ngomong, tapi saya tuh ini IQ saya tuh banyak cara gitu dah. Pikirin caranya. Cece gitu, saya mau ngirim uang, itu uang kan dia kan nggak mungkin masuk tuh ya ke toko Indo. Cecenya nggak tahu saya kirimnya berapa. Sayanya ambil, saya minta tolong sama temen itu 6.000 kan mahal dulu. 6.000 beli HP Sony Ericsson yang selerek itu. Saya juga ngelihatnya di Indoswara. Seleret gitu ya. Pas itu saya punya HP, itu punya HP pertama kali. Di Majikan yang nggak pertama tahu juga ya? nggak tahu, saya umpetin. Itu majikan tuh mukul apa itu pas Kenapa 3 mukul? bulan, Ada 3 dipukul minggu, juga? 3 hari. Dia itu kalau misalkan panennya jelek, ya saya itunya Jadi itunya pelampiasan. pelampiasannya. Jadi kan dia kan ceritanya kata majikan yang laki jangan disiram, ini panas katanya. Pas itu disiram sama dia, otomatis pagi tuh hitam ya, nggak hitam apa jadi ya, istilahnya layu. disiramin air panas kalau kayak gitu kan. Kalau Iya. panas mesti diemin dulu, agak adem baru disiramin. disiram. Kalau nggak, Jadi dimasak. terus dia tuh kan panen itu ya, panen dipilihin yang bagus. Dia tuh kayak kesel gitu ya, panennya dia sedikit. Jadi ini kan tali apa itu apa namanya, topi kan tali tuh ya. Tutup, iya, Dia gini maskernya. kerak gitu. Ini sampai kebuka. Sampai saya tuh panen gitu. Ya ampun gitu, sampai kayak gini. Tapi saya ingat anak gitu. Sabar gitu. Kuat gitu. Kuat gitu. Saya tuh kalau ingat itu ya udah gitu. Pokoknya harus kuat gitu. Itu mukul tuh bukan 1-2 kali. Saya tuh mau ngomong sama agensi juga nggak ada teleponnya gitu ya, nggak bisa kan, pada waktu itu ya, bertahan benar-benar. bertahan itu. Saya katanya kenapa kamu nggak lapor. lah, teleponnya kemana? 1955 kan Mana itu teleponnya? dulu 1955 mungkin susah banget untuk jangkau ya. Iya. Apalagi Tini situasinya nggak ada handphone. Nggak ada ya. handphone. Nggak ada. Dulu tuh mukul lagi tuh ya, itu tuh mukul yang pertama. Terus mukul lagi, dia tuh nggak boleh saya tuh istirahat gitu, nggak Aduh, boleh, gila, memang nggak kuat. boleh. Enggak, pokoknya nyari kesalahan aja, nyari. Terus kan kalau musim bacang bulan 5 tuh bikin bacang. Iya. Tahu sendiri kan, saya kan nggak boleh makan daging babi. Itu bacang tuh satu kulos itu Panjang. bacang. Tiap hari makan bacang. Jadi
ada babinya, tapi iya setiap dia goceng saya di motor, saya tuh udah makan Tini, udah saya pura-pura padahal mah itu bacang masih ada. Kalau dia bonceng saya gitu di jalan, dia kan pasti kan gerak ya, nggak mungkin kan lihatnya, pasti kan lihat di jalan. Saya tuh buang. Jadi saya selama itu saya nggak pernah sarapan tuh kalau pagi, nggak pernah. Makanya saya Jadi kurus kering gitu ya. Kurus kering dari 62 jadi 49. waduh, coba kalau Fahri bisa diet. Bukannya kurus gimana ya? Waduh, jadi Ini kurusnya dalam berapa lama tuh sehat waktu itu? ya. 1 tahun kurang 1 minggu soalnya. 1 minggu. 1 tahun pas itu ada lagi yang terakhiran tuh ya, yang mau saya 1 tahun. Dia itu panennya di depan rumah. Saya juga naik sepeda ya, kalau majikan saya nggak ada tuh naik sepeda kan di perkampungan banyak kuku. Saya dikejar pernah loh. Sama anjing liar ya. Tinggalnya itu waktu itu di mana ya? Yunlin, daerah Yunlin. Daerah Wah, Yunlin. daerah Daerah yang Sihun. sedikit ya. Katanya ada yang kamu kabur aja. Saya nggak ada kepikiran kabur waktu itu. Walaupun ada serut kabur ya. apapun majikan gimana, saya nggak ada namanya itu. Untuk Saya kabur. bertahan sampai sekarang karena apesnya orang kan nggak tahu ya. Kita misalkan kabur terus kita semua namanya perjalanan hidup nggak mungkin Nggak selalu mungkin lancar mulus. saja. Betul. Saya Itu takut ceritanya bahasa. gimana tuh setelah disiksa, dipukul, kemudian sampai pingsan ya katanya. Nah, Akhirnya gimana? Bisa Itu keluar tuh, dari lingkungan. itu tuh waktu itu tuh ada panen. Saya tuh pingin banget keluar dari situ. Saya gimana caranya dia tuh tetap mempertahankan, tapi saya di situ kalau dia nggak mukul saya tetap bertahan, walaupun berapa tahun saya mau gitu. Cuman saya tuh nggak kuatnya tangan kalau ya. apa-apa gitu main Tempeleng. tangan terus ngomong. Tempeleng bukannya nggak ada orang juga dia berani. Berani tempeleng ada orang. Ini aja nih pas itu kan panen di depan rumah, ada kebunnya ya, nggak tahu juga dia ada masalah apa gitu. Dia tuh mukul tangan. Saya saking kesabaran saya udah itu ya, saya untungnya itu depan rumah itu depan kebun itu rumah. Saya pulang tuh ke rumah, saya ingat saya punya HP, dia mukul tuh ya, saya pukul lagi gitu, saya foto biar saya tuh keluar gitu dari situ gimana. Jadi saya itu dia kan kenceng pak gitu ya, saya pukul gitu ya, emang sih merah gitu, saya pak gitu situ itu lagi itu ya, saya foto gitu, tapi tetap gitu ya, dia karena warnanya gini ya merah banget. merah banget gitu, walaupun saya pak juga orang udah merah ya, saya pukul gitu, udahlah kata saya gitu, saya foto tuh. Terus itu hari apa saya tuh dibawa ke daerah apa ya nggak tahu, lupa namanya, Congsai lagi. Dia habis Congsai itu habis panen kan, lumpurnya kan banyak rumput ya kecil-kecil tapi Mesti udah kering. dicabutin. Jadi udah Mesti cabutin nyangkul, itu. mesti bajak ya? Terus tuh cangkulnya kan beda ya sama Indonesia, panjang gitu. Saya nyangkul. Pokoknya rapi banget, saya tuh udah pinter lah, udah lihai gitu. Sayur juga udah lihai. Pas itu sampingnya itu ada kotoran babi yang buat pupuk sapi lah, dijemur iya. gitu. Musimnya panas, saya nggak sarapan. Makan juga enggak. Udah. Ya, saya tuh nyangkul ya, Ngecium telentang bau tuh di itu. situ. Pas majikan laki nggak ada. Pas itu ada kan, mungkin lah yang cewek itu ya gugup kita takut ya. Tapi saya kan orang pingsan itu ya nggak kayak orang meninggal gitu, nggak. Masih inget saya tuh ditaikin tuh sama tetangga ya, dia bawa mobil ya, kayak kenapa kamu itu gitu nggak bangun gitu. Itu saya tuh paling kok tega banget gitu. Padahal sudah dalam keadaan. Udah dalam keadaan saya tuh nggak, Kenapa kenapa nggak bangun gitu. Apa sih tuh dibawa ke rumah sakit tuh ya, dibawa ke rumah sakit itu mungkin majikan ngebel gitu, takut terjadi apa sama saya. Terus ada lose 2 gitu, datang penerjemah. Tini kenapa kamu itu agen saya tuh responnya baik banget, kamu kenapa? Lose, saya pengen keluar, saya nangis tuh, itu tuh nangis. Terus saya tunjukin tuh foto, saya tuh foto pinter banget ya itu ada foto. foto-fotonya. Saya ini gitu, saya udah katanya kamu pindah aja, kamu kurus banget katanya, leher kamu panjang, kamu pulang ya katanya, pulang. Ntar kamu pulang besok saya dijemput tuh sama agensi besoknya. Tuh udah saya tuh bebas dari situ. Dari situ. Jadi langsung ya. Makanya teman-teman juga kalau ada apa-apa tuh perlu ada bukti ya. Jadi harus Jangan pinter mengada-ngada, jangan cuma ngomong doang, dan juga harus ya istilahnya jangan cuma sekali aja langsung gimana. Tapi mesti lihat apakah mungkin kadang-kadang memang mungkin seandainya nih majikan tiba-tiba galak, tiba-tiba mungkin agak sedikit pukul. Tapi karena saat itu mungkin situasinya dia lagi buru-buru. lagi bete, lagi buru-buru. Tapi kalau seandainya kemudian sehari-harinya biasa-biasa aja sih, mestinya oke aja ya. Tapi kalau
keterusan ya itu dia harus kita ada buktinya dan Iya. kemudian juga kita harus berani untuk keluar ya. Ya, jadi ini pembelajaran sih buat teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada masalah ya itu dia harus kumpulkan bukti nih kayak si Mbak Tini. Jadi tadi setelah yang dari Indin tadi akhirnya Di proses ya. jam jadi- 2 langsung dapat majikan saya. cepet ya. Langsung pas itu jaganya kakek. Untung ya nggak dipulangkan ya. Enggak. karena Itu zaman agent dulu tuh baik. agak keras Zaman ya. dulu agak Sebenarnya keras. agent baik, Karena cuma bukan salah. karena waktu itu nggak bisa menghubungi dia ya. Iya, Dan kata biasanya saya. mungkin kalau telepon cuma nanya majikan, oke nggak masalah gitu kali nggak ada kesempatan Iya, untuk ngomong ya. ini mah baik, ganti tuh langsung kan saya dijemput jam 1 gitu ya. Terus kan Tini kita ke agent dulu soalnya tanda tangan apa. Ntar saya jam 2 nganterin. Jadi pas jam 2 saya udah dapet majikan baru. Dianterin langsung. Dianterin jaga kakak ya itu juga masalah lagi. Oh iya masalah lagi. Masalah lagi. Jadi pertama nih bener-bener Bener-bener tidak itu mulus ya Mbak Tini. Jadi masalah kalau saya mah kerja namanya tuh kan nggak pilih-pilih kerja. Saya menghasilkan uang buat anakku loh, butuh susu gitu. Saya harus kuat. Pertama sih awal biasa. Jadi katanya kamu jaga kakek. Kakeknya itu apa itu sebelah katanya sudah sebelah. stroke sebelah. Terus dia katanya dia tuh ada terapi tapi nggak di luar. Kalau di Taipei kan banyak ya. Itu kan di kampung daerah daerah apa ya mana lagi? daerah Tuku. Huai. Wah, Tuku daerah situ dah. Pas itu neneknya katanya ada apa ya tangannya katanya nggak bisa nggak gerak. bisa udah mati Ada sebelah gitu istilahnya. Ya. kalau neneknya itu sih sedikit cuma luka. Katanya butuh orang. Akhirnya saya tuh ya emang sih awal-awalnya kakeknya rada genit-genit, cuman saya ngomong kakek saya merawat kamu yang baik ya, nggak boleh kayak gini ya gitu. Dia nurut. Soalnya saya bilang sama agent gitu nurut. Pas itu ada selang berapa bulan ya neneknya itu cemburu gitu. Dia kalau buah beli buah itu dihitung, diikatnya kenceng. Ntar kalau saya habis ke dapur apa ya buka terus dihitung lagi. Itu pelit ya. Terus kalau masak diliatin ya. Terus kalau itu teleponan kan bahasa Tai katanya kan ngerti ya lama-lamaan gitu kan sudah 1 tahun katanya kan dia kan gini kan dia kan telepon di sini ya di sambil gini orangnya kecil Atiyah Cian iya bosui katanya goreng ikan kata saya segitu bagusnya katanya nggak bagus gitu ya ngomongin namanya orang nggak suka ya ngomongin dari ikan goreng apa tuh gitu pokoknya aduh dulu tuh akhirnya waktu itu mau lebaran kakek itu mau ke rumah sakit kata majikan Tini dibawa gak boleh katanya saya aja Tini katanya beres-beres aja saya tuh beres-beres lantainya kan ada 2 di kampung kan ya rumah kan gede ya beres-beres nenek pulang sama kakek itu sama majikan nenek langsung masuk tuh nggak tahu uratnya tuh beda dia bawa koper katanya Tini botsutki Atia botsutki watsutio Tini nggak pergi dari sini saya pergi dari rumah iya tuh ribut kayak begitu. iya saya tuh benar-benar gitu perjalanan saya pertama. Akhirnya gimana? Akhirnya saya dibawa ke agensi diademin dulu diademin neneknya tuh maunya gimana saya titipin dulu tuh ke agensi tiap hari majikan datang beliin sarapan Tini ada sarapannya nggak baik majikan itu seorang guru duanya itu orang guru Cuma orang tua kadang-kadang susah buat ngerawat orang tua kadang-kadang uring-uringan ya. akhirnya alhamdulillah dapet saya tuh katanya datang lagi nggak mau katanya ya udah nggak apa-apa akhirnya saya dapat lagi tuh pindah majikan bukannya saya nggak baik dapat majikan lagi ini ketiga nih udah. rameh lagi anaknya 8 Anaknya kenapa saya di Taiwan tahu semua karena di Hualien 2 bulan di Xinjiang di Panciao di apa itu Pokoknya 8 tempat berbeda gitu beda ya. kayak capung main celok sana main celok sini tapi saya ikutin Itu 2 bulan ngapain? Maksudnya ikutin orang tuanya yang dirawat atau gimana? Atau ya kakeknya itunya tuh anaknya tuh 8. Saat ini nenek itu nggak mau namanya orang biasanya di kampung jadi di mana yang betah majikan saya turutin ya udah terus boy bek to ekang saya gitu bilangnya lagi gitu. Saya mau pulang ke kampung katanya mau tinggal di sini udah katanya kamu ke cucu kamu kalau yang di Xinjiang itu ada cucunya dia akrab sama dia saya pindah ke sono nah paling lama itu di Panciao di Panciao itu ada menantu cowoknya itu Chongfong saya bantu dia saya bantu dengan ikhlas ridho dicemburuin dimarahin pokoknya saya tuh tantangannya luar biasa ya kerja baik dicemburuin kadang-kadang ya, gitu kerja kalau baik. rawat pasien cowok pria itu biasanya yang pihak perempuannya itu cemburu. Kalau dia menjadi sehat dia cemburu. Kalau dia makin parah diomelin. Kok rawatnya nggak benar. Jadi istilahnya dilema juga ya. Iya. Tapi waktu itu berarti tujuannya jaganya si yang pasien nenek ini. Tapi malah jaganya ke menantunya. dua
Oh, daftar jaga emang dua jadinya. Oh. Nenek di rumah kan, kalau yang sebenarnya nenek tuh namanya orang tua dia sakitnya namanya orang di kampung itu sakitnya kan nggak kayak kayak Aichen, dia nggak ada, cuman lahua itu Encok. sakit orang tua aja. Lahua penuaan, pas itu kagak ngapa-ngapa di rumah. Yang parah yang ini Yang Sensen. orang Saya panggilnya Lopan gitu ya. Dia itu ada cuci darah, operasi juga ya sama saya. Terus di rumah sakit Taoyuan Fengyen itu di sono ya, Changken. Ya saya nemenin dia 8 bulan. Oh. Katanya ditambahin gitu ya gaji. Kita kan nggak apa-apa ditambahin. Sampai 8 bulan ya wassalam, nggak ada tambahan sama sekali. Nggak ada. Akhirnya Ikhlas ya. marah-marahin mulu pas itu, katanya kasihan Tini gitu ya. Dia ngambil lagi PMI tapi nggak bisa itu Nggak cocok. surat-suratnya, bukan surat-suratnya karena oke. dianya sakit kan, kepala keluarganya otomatis pakai suratnya majikan saya. Majikan. Jadi dia ngambil 2, sayanya dibawa pulang jaga nenek kan, itu kan kakak apa ya itu udah cemburu gitu. Saya udah ada tangan, saya berbuat apapun gitu tetap salah. Mendingan saya ngomong sama Matanya agent. udah gelap lah istilahnya. Orang rebus air 1 teko, dia pulang dituangin semua. Saya masak bubur sedap enak. aja ya. Tuh pokoknya dia- kalau kerja yang kita nggak cocok ya, mau sebaik apapun istilahnya bener, tetap aja salah di matanya. Yaitu hati gitu. Itu Iya, hati yang maunya, udah Jadi, salah ya. Perjalanannya Mbak Tini sampai Yang ketemu akhirnya dengan si yang Abu si sama Abu itu berapa apa? lama tuh? Jadi setelah ketiga masih ada ganti Masih lagi. ada lagi. Itu saya ini juga ada ya, majikan saya ini sebenarnya yang cowok itu rada, saya sekarang nggak mau job yang di daerah Taoyuan itu karena ketraumaan majikan ini yang 8 anak itu ya ada rada-rada gitu mau itu saya. Saya alias mau terjun. genit Ada ya. saya sedikit. kalau kamu kayak gitu saya mau terjun dari lantai 14 ke bawah. jangan. Waktu itu Iya. karena kan sakitnya saking takutnya. Kata saya, kamu tuh kayak gitu, saya tuh jaga ibu Oh, kamu. jadi makanya cemburunya juga Karena- bukan yang Bukan, sakit beda yang- lagi, yang beda lagi. kan Ini 8 anak. ini majikan saya yang gaji. Kalau ini beda lagi, adiknya dia yang cewek, suaminya dia, adiknya. Aduh, Pokoknya. complicated. Pokoknya Jadi akhirnya perjuangan. ini kalau mau lepas kerjaan ini. keluar akhirnya. Untungnya tuh saya tuh di situ nenek yang nggak bareng sama majikan terus, tapi walaupun majikan itu sering cemburu apa, saya tetap gitu, tetap karena saya kan nggak itu, biarin lah, namanya marah mah cuman sebentar lah gitu ya, anggap saja gitu anak kecil lagi marah sama saya, ntar dia luluh lagi, tapi emang sih rautnya beda gitu, gitu. Pas itu saya tuh udah pas 1 tahun. Kan dulu kan 3 tahun harus pulang tuh, apa Iya. namanya, paspornya ya. Iya, Jadi iya. saya tuh udah habis paspor. Padahal majikan pingin, katanya Tini, saya pingin mau kamu tetap di sini, dalam hati nggak mau dah kalau sih ini masrahin diri gitu. Saya tuh pulang ke Indonesia, bikin rumah, belum jadi, saya tuh Balik ke lagi. Taiwan lagi. Itu juga aduh perjuangannya lebih parah dari yang pertama. Aduh, Waduh, kok masih bisa belum bukannya ketemu pengalaman? juga. Belum. Astaga. Aduh, itu Masih gimana belum lagi ceritanya pertama. nih? Mana lagi itu? Pertama ke Taiwan, yang Yang kedua kedua ke Taiwan kalinya, ya, kedua kedua ke kali. Berarti ke itu Taiwan. tahun 2000 23 ya 13 tuh itu saya ke Taiwan kedua itu PT cepet juga, nggak sampai 2 bulan, cepet saya Nggak terbang. sampai 2 bulan Enggak. terbang. Pengalaman, Enggak, udah ada pengalaman. Udah Jadi extra Di sono Taiwan juga ini. sayanya di PJTKI-nya juga saya membantu BLK-an. Ini kamu nggak usah belajar, kamu ngajar, bantu gitu ya. Makanya cepet, mungkin ada majikan gitu. Itu saya tuh jaganya di daerah, kalau nggak salah daerah Sintian gitu, jaga jaga Yeye. Dia itu TKW-nya pulang, katanya gantiin apa bagaimana ya. Saya tuh datang ke sono, majikan yang cowok yang terakhir tuh, wah tiap hari tuh marah gitu, ngituin barang pecah belah tuh. Saya takut dalam hati, saya cuman bantuin ini. Saya tuh udah pulang tuh 1 bulan tuh ya. Pokoknya ya di situ udahlah singkat ya. Pokoknya temperamental gitu. Saya tuh di sono tuh cuman bantuin aja. Alhamdulillah temen yang cutinya tuh pulang, tapi aja nanya, Mbak Tini, kamu suka nggak kerja di situ? Nggak mau, saya masrahin diri di situ. Akhirnya saya alhamdulillahnya tanda tangan kontrak juga belum, karena saya cuman bantu doang. Akhirnya saya pindah. Ini parah lagi. Masih belum ketemu juga. Belum, ini parah.
Oke. parah lagi. Jadi jangan pikir jadi PMI Perjuangan teladan itu langsung bisa Langsung karena dapet dapat ya. mulus depannya juga ini Nggak ya. penuh perjuangan. Terus kalau seandainya tininya maksudnya istilahnya Mungkin putus lemah, asa atau lemah. mungkin Kabur atau gimana. istilahnya Menyerah menyerah pulang ya udah berarti kan nggak Ya ada udah. kesempatan ini. Betul. Tapi tini masih lanjut nggak? Ceritanya gimana tuh? Saya lanjut itu. Waktu itu dibawa ke majikan bukan ama sih, masih muda orangnya. Dia itu ada kencing manis sama juga suntik ya. Terus daerah Sintian itu kan mahal tuh, banyak banget orang Amerika tuh yang tinggal di situ tuh. Atau banyak banget di situ. Perumahannya juga banyak banget orang Amerika yang tinggal di situ. Apa sih itu saya tuh jaga ama ya, manggilnya ama. Jadi kamar itu kecil banget. Jadi kita tuh dapur, lemari, kamar tidur itu kita bertiga itu jadi satu. TV ini buat masak, jadi itu kecil, mahal banget. Pokoknya perumahan di situ katanya mahal. Nah itu awal mah biasa aja. Terus si nenek itu ada terapi juga. Tahu nggak terapi? Dia nggak terapi, main judi, coba. Macam-macam. Itu rokok. Katanya Tini, kamu jangan bilang ama anak saya itu Lopani yang saya itu masih perawan, nggak nikah gitu, udah tua ya, bukan tua sih namanya orang Udah Taiwan ya, berumur lah ya. udah berumur gitu. Itu bos kamu, iya, tapi saya manggilnya Xiaoce, dia nggak mau dipanggil Lopan Xiaoce. Kamu jangan bilang sama Xiaoce yo saya ngerokok ini gitu. Tapi kan ketahuan bau asap ya, bau gitu. Jadi saya tuh serba salah gitu. Kalau bilangin ini salah, saya bilangin ini satu-satunya jalan gimana gitu ya. Itu saya bertahan berapa bulan itu di situ. Saya bertahan. Dia kalau Tini, kamu bilang sama Xiaoce saya ini ya terapi ya. Iya gitu. Saya tuh di antara ampun ya, salah, di pernah tengah-tengah ya. kebohongan. Saya mendapat gaji tuh penuh kebohongan gitu istilahnya. Cuma masalahnya kalau kayak gitu juga kalau nanti kalau amanya ada apa-apa juga salahnya Saya kamu. Iya. pas itu katanya, Tini kenapa, katanya ama kau sih ya. Dia tuh nggak boleh ngopi sama nggak boleh ngerokok. Itu semuanya dijalanin. Ya naik darahnya, tekanan darahnya Terus naik. tapi tahu nggak, saya sampai tahu nggak tempat-tempat kayak gitu tahu. Satu lagi yang didapat. Bisa tahu tempat yang katanya berenang gitu. Iya tahu loh, sampai terpencil-pencil. Kirain saya ke perumahan mau main ke temennya ya. Nggak tahu. Ternyata perempuan ibu-ibu gambreng Jadi gitu kan ya. kita cuma lihat di televisi digerebek katanya Iya. tempat main yang di mana-mana. Tini Ternyata juga ada cerita aslinya. Saya tuh anehnya ya, kok yang main orang-orang pada berdiri, dia kok pakai kursi roda main gitu. Iya, pokoknya ya Udah hobi. kalau udah hobi susah Hobi, ya. hobi. Kan memang kalau udah hobi judi ya. Terus Tini cepetan pulang, cepetan mandi. Ntar cepetan kamu baju dicuci kan bau kan ngerokok. Pas itu saya tuh merasa serba salah karena nenek darahnya itu tinggi. Itu si Oce narain ke saya. Iya kan pasti berpikiran rawatnya nggak bagus Nggak atau bagus. gimana ya. Saya tuh bilang sama si Oce maaf ya gitu. Nenek itu ngerokok. Pas itu dia ngerokoknya itu ditaruh. Akhirnya itu neneknya lagi ini sama jadi rumah itu tuh sampingnya sama manantunya. Dia lagi itu sama manantu. Terus nenek tuh jalannya rada itu. Nenek datang itu si Oce itu ambil itu Bukti rokoknya. gelas. Gelas. Buang tengah malam. Langsung saya gemeteran tahu, ya ampun. Iya kesel lah, dia kan boleh bilang kan kerja cari buat supaya mamanya dirawat Mamanya baik-baik. malah Emaknya seperti- masih bandel. Tapi ya itu berdua berantem, si nenek nyamarain saya. Tadinya si Oce itu membelain saya. Terus dia ngomong nggak tahu ya gimana, ini bocah tuh kayak ngadu gimana. Saya bukan ngadu gimana, coba di posisi gimana saya tuh terbaiknya gimana. Kalau saya nggak jujur, Nanti setiap ada apa-apa kamu setiap itu kan dari dokter kan ditanya, Mas ini itunya gimana, dia ngebel kan dokter. Mama saya ada ini enggak kan ada salah. pergi ternyata. Darahnya gitu naik gitu. Tuh saya tuh katanya saya ini bocah katanya nggak boleh. Saya juga di situ pingsan juga waktu itu. Saya juga Shock pingsan ya? sebenarnya. Bukan sebelum kejadian itu saya pingsan karena bau asap rokok. Oh, Kan kalau Kosong asap banget rokok, kan. kalau Kuat sekali. orang main kayak gitu kan asap rokok sama itu AC-nya kan kenceng ya. Itu asap dia yang rokok, asapnya kenceng. Saya di dalam udah kedinginan, udah bau rokoknya udah sana sini kan teng ya. Nyampe rumah saya peng gitu. Langsung dibawa. Terus diitin sama agent. Kamu katanya Pingsan lagi. pingsan bukan ini beda lagi kan waktu agentnya pertama. beda. Ini rada sedikit itu agentnya. Katanya kamu pingsan pura-pura saking aja pengen diitin sama lo seganteng ini.
Ada cerita di balik itu ya. Ada lucunya juga, ada lucunya juga. Saya tuh apa ya, banyak banget lah Luar kayak gitu. biasa ya. Katanya Siti nih boleh pindah, boleh keluar tapi harus pulangin dia ke Indonesia. Wah, Oh, itu padahal dia baru pintar. berapa tahun itu? Enggak tahunan, berapa bulan itu? Ada Kan yang 1 begitu bulan kan, tuh. nanti yang tadi kan Faridin tanya gitu. Untungnya maksudnya langsung digantiin majikan, Yang bukannya diinlin ya. biasanya kadang-kadang dipulangin Langsung dulu dipulangin. alasannya kalau nggak bisa gini. Pas itu saya udah tuh, Tini katanya kamu udah 2 kali ganti, otomatis kamu ke Depnaker. Pas itu Depnaker ada yang suka, majikan banyak banget yang suka. Saya suka kamu. Kata saya takut jaga nenek gitu. Saya takut Lopan yang saya takut jaga nenek, soalnya kan tadi yang itu tuh Masih shock. Ya? masih shock. Pas itu ada saudaranya agent yang bawa, ya ini agent Licung. Saya tuh dibawa ke dia, langsung dapat majikan juga. Ini juga masalah lagi, beda lagi. Masih ceritanya. kelima belum ini ketemu. belum Masih belum ketemu sama belum Abu ya? ketemu sama istilahnya Abu. belum ketemu bintang Belum. cemerlangnya. Iya. Di apa itu namanya, fortunanya belum berpihak ke saya. Iya. Keberuntungannya masih belum. Masih belum. Itu jaga. Ini mah rada-rada lucu juga. Ada sedih, ada aneh, ada lucu. Jadi ini saya di daerah Inke. Interview langsung dibawa. Majikan baik, super baik. Dia itu direktur di Hong Kong. Dia itu juga punya perusahaan. Baik banget. Kirain saya mah di rumah dia ya. Akhirnya di rumah ibunya di daerah Inke. Dia juga cuci darah. Cuci darah juga. 3 kali di Encukong kayaknya kalau di Sansya. Encukong. Ya, Encukong di situ. Pas itu si nenek itu nggak suka perempuan. Kalau malam lihatnya orang mah sinetron ya. Saya kan suka banget tuh. Dia mah Smackdown. Smackdown. Iya. Preman. Aneh ya. Aneh bener, saya tuh bener dari awal kayaknya Penuh ngarang nih. cerita ya. Ngarang nih, Tini ngarang. Ini bener nyata real yang saya alami selama saya di Taiwan. Semuanya salah, apapun salah. Kata saya, "Ama, panganian mau ben lah." Pas itu ada kamera. Kamera kan di sini di depan TV. Ma, kan ngomong ya, "Ma, Tini itu baik loh." Ben lah, nggak usah gitu. Dia nggak suka. Katanya, "Kamu ngapain kesini ini nih?" Terus kan dia kan gemuk ya, saya takut jatuh. Diginiin mulu, disingkirin. Dia itu nggak suka perempuan, nggak suka. Terus kata sampai anaknya yang terakhir yang ngurus dia bareng di rumah. Katanya, "Mah, kamu jangan kayak gini, Mah. Udah berapa kali ganti orang." Ini katanya, "Tini baik, Mah, sama kamu." Saya ketimbang ngurusin nenek, dia kan gak mau dipegang-pegang. Saya beresin tuh rumah udah kayak kapal pecah. Saya sulap 1 minggu tuh udah bersih. Pas buka pintu tuh majikan, majikan tuh suka gitu, suka banget. Itu di laci itu semuanya, itu berlapiskan kecoa. Kecoa semua itu. Saya ituin. Ya, kan Bersihin. ada ya ituin. Pas banget itu bulan puasa, saya kan puasa. Katanya, "Kamu kenapa nggak makan ini?" Saya puasa. Pas banget itu juga waktu dulu kan puasa bulan 7 beberapa itu kan ada musim hantu juga. Tini, kamu jangan nyuci baju katanya, takutnya. Kalau baju kamu terserah katanya gitu. Dalam hati berarti saya digigit hantu gak apa-apa, terus gitu kan. Itu kan setannya itu kan katanya nggak boleh tuh. Saya tuh di situ tuh akhirnya apa, setiap saya bertahan itu berapa bulan, 1 bulan atau 2 bulan ya saya di situ. Saya terus majikan anak mantu-mantunya, "Tini," katanya, "bukannya kamu jelek, bukan kamu nggak saya bagus." sangat suka," katanya. Memang katanya mertua saya tuh nggak suka perempuan. Akhirnya tuh nenek belum pulang itu, saya masih di situ. Neneknya ada semacam penyakit yang menular. Otomatis kita kan pakai keli ya, pakai baju yang itu, terus pakai sarung tangan. Katanya saya tuh jijik. Katanya, "Ngapain dia jijik? Dia sebenarnya jaga saya. Kenapa?" Katanya, "Pakainya baju beda sama yang lain." Pas itu dia kan menantunya perawat ya, disampaikan enggak, dia tuh benci sama saya itu si nenek. Nenek tuh nggak mau. Kan kalau orang ada penyakitnya beda sama yang lain kan ember aja, sampah aja kan dipisah ya. Sayanya juga pakai sarung tangan. Katanya, "Kamu kenapa?" "Jijik," katanya sama saya. Dia tuh nggak mau saya. Katanya saya tuh jijik. Terus kata, dibilangnya kayak gitu. saya tuh salah mulu. Akhirnya saya pulang, tetap aja. "Kamu," katanya, "ngapain di depan? Kamu ini." Pokoknya saya makan apapun. Pokoknya tertekan batin. Tapi saya bertahan di situ sampai bergajian. Terus saya ngomong sama Loso, saya berbuat ini. Udah katanya, "Kamu pindah aja." Agentnya udah agent pindah. Ketemu papa nih baru. Saya tuh mau ini setelah Ke-6 ya berarti. pas itu juga belum. Papa itu di Depnaker. Terus dia tuh katanya ada satu
Mama katanya nggak suka Tini, katanya mama tuh nggak ada yang suka, ada yang suka kata papa, ada Tini yang suka. Ini ada lucu juga, ada katanya orang Filipina cantik banget, tapi katanya takut papa milih dia, kenapa nggak milih, kata saya nggak berani. Nah pas itu papa mau pulang, dia tuh udah di naker ya, dia tuh mau pulang, terus ditelepon sama agent Licung. Tadinya kan nama Licung nggak ada katanya, nggak ada, lagi nggak ada. Pas itu ada katanya, itu kamu jemput aja katanya di Inke. Itu papa jemput saya. Wah, langsung dijemput Papa, sama terus kata papa juga namanya pertama, dia juga masih ada TKW di situ karena dia mau pulang. Jadi dia pulang, saya datang. Dulu kan boleh ya, nggak kayak sekarang. Pas itu banyak banget bawaannya. Orang saya kan lumayanan ya orangnya, ketimbang beli baju, terus juga kan nggak tahu pasarnya. Saya bawa gitu, ada musim dingin nih, saya bawa ada tas sama koper gitu, dua banyak. Tapi papa nggak ngomong sensen nih how gitu kan, ngomong. Papa juga nggak ngomong gitu, cuek gitu waktu itu. Belum tahu. Belum tahu. Terus yang TKW yang bawa yang pertama itu duduk di depan, saya di belakang sama mama ngobrol, jadi kita akrab gitu. Terus papa mulai suka, mulai seneng gitu, ini bocah tuh bisa bener ngobrol. Waktu itu kan kerja ada TKW masih ada temen di situ. Mbak, kasih tahu saya dong gitu, ini gimana kerjaannya pertama tuh, awalnya gimana ya, saya tuh ngerjain apa, perlu ngapain. Terus di kamar mandi tuh ada dua, kok kamar mandi kok jorok gitu ya, nggak bersih. Saya kan orangnya rapi, saya cuci tuh kamar mandi yang biasa dipakai sama papa. Terus dia nanya sama mama, itu siapa yang beresin, katanya kamar mandi sampai bersih mengkilat kayak gitu. Oh no, katanya si Tini. Oh hebat ya katanya gitu. Hebat katanya tuh awalnya. Pas itu dianya pulang tuh, yang TKW itunya pulang. Pas itu saya tuh katanya dia punya TKW 3, yang saya yang ketiga, nggak ada yang sholat katanya gitu. Terus dia kalau yang TKW yang itu katanya kalau mau buang sampah tuh nungguin majikan cowok datang. Katanya kalau Tini katanya bener-bener dia itu nggak mau bertatap dengan cowok gitu, maksudnya majikan cowok gitu. Kalau saya kan jaganya nenek, itu mama gitu ya, otomatis saya cepet sama mama, takutnya dia jatuh. Jadi saya sebelum papa datang pulang kerja, saya tuh kayak sampah udah gitu disiapin, tinggal papa datang gitu, ya kita udah gitu. Tinggal buang. Jadi nggak kesana kemari. Terus juga air minum udah siapin. Jadi malam juga yang dibutuhin sama mama tuh saya nggak perlu balik. Soalnya ada cowok semua. 2, jadi itu tuh udah. Terus saya tuh terima, ya itu udah enak. Udah enak ya. Udah enak tuh. Mama meninggal tuh, ada lagi itu enak. Jadi nggak langsung katanya enggak, papa kan sehat tuh, sehat. Papanya sehat. Itu jaga penyakit demensia 5 orang. Hah? Satu demensia 5 orang. Maksudnya bukan 5 orang, maksudnya ganti sampai 5 orang demensia. Di tengah-tengahnya itu. Ya 4 orang sih. Yang pertama itu nenek, lupa ya, yang yang 8 itu, yang 8 anak itu ya. Neneknya itu lupa saya, itu demensia dia telepon polisi. Dia itu kan nggak bisa telepon polisi, itu telepon polisi tuh tetangganya telepon polisi. Terus ada polisi datang, katanya saya nyuri duit 60.000. Bayangin, 60.000. Dalam hati, orang tua itu nggak mungkin megang-megang sampai segitunya. Segitu banyak. Nggak mungkin. Saya ngebel sama majikan. Terus untungnya ada anaknya nenek yang perempuan itu, yang pertama tinggalnya di kampung, datang ya tetap aja gitu. Sampai orang aja di sekitaran yang ngeliat saya sinis. Sedihnya di situ saya. Terus kalau tidur kan, dia tadinya kan tidur bareng tuh ya. Saya nenek di sini, saya di sini. Kalau saya, namanya kita kan ada miring bangun gitu, takut gitu. Terus saya tuh ketimbang dia kayak gitu, saya tidur di nggak apa-apa, nggak ada alas, saya tidur di lantai. Nggak ada alas sama sekali, cuman pakai kain aja, kan sakit juga ya. Ya saya bangun, dia itu lagi. Pokoknya masya Allah. Begitu ya. Terus ada lagi jaga ya. Enggak, masih nenek itu. Baju saya tuh diampar-amparin. Takut ada. Diampar-amparin. Pas dari papa itu, pas jaga mama itu, temennya papa, yang jaga tuh temennya papa gitu, mertuanya. Ya itu demensia ada lagi juga. Demensia, diusir saya. Dia tuh berantem sama kakek, saya jaga kakek. Berantemnya tuh dia habis nonton film telenovela Liu Tai itu nomor 6 yang channel 6. Saya ingat kakek itu tidur, si nenek itu lagi nonton TV, itu dia seru banget gitu ya. Saya ingat, soalnya saya di sini, tapi saya masih yang nggak fokus banget. Tapi saya ingat itu orang
apa namanya, selingkuh gitu, lagi Filmnya- mergokin, filmnya. ngergokin. Saya tuh ingetnya nenek persis banget yang ada di telenovela yang tadi. Saya tidur, ini kan pintu, itu pintu di sini ya, pintu tuh ditutupnya begini, pintu tuh pas itu gini, pintu diginiin, doang. Tasone, kamu berdua lagi ngapain? Persis banget kayak yang di TV, kayak di telenovela. Terus langsung dicakar-cakar itu kakeknya. Benar. Enggak, kalau demensia ya gitu, kadang-kadang dia halusinasi juga. Iya, dia Jadi merasa dipikir nggak kalau bisa dalam satu ngebedain film dengan kenyataan sama kenyataan, ini. ya. Akhirnya kamu diusir. Akhirnya- Bukan diusir itu, saya kakek kata kakaknya, ini juga ada apa? Tini kamu mundur. Dia juga mukul saya, dia dipukul, ditendang. Katanya kamu ngapain ngambil suami saya? Kamu ngapain nambah perempuan ini? Persis kayak yang ada di TV. Saya ingat filmnya Saya ingat filmnya waktu itu. Drama ya. Terus ngusirin saya tuh 5 kali. Waktu itu pertama ya ngusir, kalau yang pas cakar-cakaran itu saya udah angkat tangan gitu. Sayanya juga disuruh nyuci rak poli yang zaman dulu kan ya tebel banget kacanya, dari atas turun ke bawah, otomatis sayanya ini sosang gitu, nggak bisa tangan tuh nggak bisa digerakin. Akhirnya dia ketakutan sama anaknya, dia bawa saya ke spesialis yang khusus terkilir. Ininya saya disuntik disuntikin semua sama dokternya. Ama, kamu jangan kayak gitu, ini kerjaan laki, yuk hati-hati katanya, kamu jangan kayak gitu. Jadi neneknya kayak semacam takut. Terus saya ini diperban gitu, nggak boleh kerja sama sekali. Dia takut gitu ya. Saya minum obat. Di situ saya obat tuh banyak banget, yang dari kepala sakit, yang ini banyak banget saya dikumpulin. Waktu itu saya kirimin ke agensi. Ini katanya kamu sabar banget katanya gitu. Sabar karena saya pingin jaga. Diusir pertama itu diusir lah pokoknya, nggak tahu dah, tiba-tiba ngusir, pintunya dikunci. Saya nggak bawa baju dingin, nggak bawa HP, ada dingin. Saya di lauti itu saya dingin. Pas di bawah ada orang karaokean xiaoce gitu, orang mabuk. Aduh, penderitaanku waktu itu tuh nggak ada. Tuh pas itu dari papa juga saya deritanya ada lagi. Iya, waktu itu. Terus jadi di tengah-tengahnya itu sempat berapa lama tuh baru akhirnya balik lagi ke majikan yang Abu jadi ke jaga papa. Saya waktu itu di Nangkang. Saya dapat juga majikan gitu di Nangkang, baik. Ya itu juga marah-marahin saya. Majikan marahin, nuding saya. Saya nangis kejer waktu itu. Jadi hari Sabtu majikan marah-marahin saya. Jadi itu majikan ada masalah sama anak kakaknya dia yang pertama, enggak kerja, kalau datang minta uang mulu sama nenek. Dia itu enggak marahin mamanya, ada saya mungkin enggak enak, takutnya mamanya dimasukin ke rumah sakit, ya takut dia kejang. Takut secara lisan menyakiti hati ibunya terus pingsan apa gimana, dia marahin saya. Saya nyuci baju, Teh, kamu tuh kata saya, lapan yang tipu cia. Dia marahin, nggak mau, pokoknya dari pagi sampai malam marahin. Saya ngelampitin baju, dibukain lagi, ini masih basah kamu, marahin. Hari Minggunya neneknya juga mungkin dia kesel ya, marahin lagi. Katanya baju kamu di dalam itu, katanya ada baju saya, marahin. Pas itu saya saking nggak kuatnya ya, saya teriak di teras. Bukan teras, di tengah-tengah pintunya nenek. Saya nangis kejer, gitu, tangis. Itu majikan takut. Ini udah kan jendela saya nggak kuat gitu, bener nggak kuat. Saya tekanan gitu, mental gitu, saya tuh bener-bener nggak kuat. Saya kalau orang mungkin saya kabar bagaimana, nangis saya sejadi-jadinya. Saya nangis waktu itu, jadi nangis gitu ya, nangis. Pas itu dia juga perlakuan sama saya, makan tuh ya, kari 1 minggu kalau belum habis ya saya makan kari sama nenek. Dia itu melihara gogok, tapi gogok makannya lebih bagus. Ya kayak gini memang sekarang kondisi di Taiwan begitu ya, kayaknya anak bulu malah anak bulu malah lebih disayang dibandingin yang daripada manusia kadang-kadang gitu. Itu saya tuh. Tapi untung ya setelah itu bisa balik lagi ke papa. Belum, masih ada yang saya pingsan lagi tuh. Itu kan saya jaga yang polio gitu. Abis dari itu tuh meninggal, nenek tuh meninggal. Itu tuh saya tuh dibebasin dari situ. Pokoknya saya tertekan banget waktu itu tuh, nangis kejar-kejarnya. Pokoknya antara ini tuh kayak lemes gitu, lemes, pingin
jatuh, ya ampun, ya Tuhan gitu, saya tuh nggak berdaya gitu, tapi saya harus kuat gitu, saya harus kuat ya Tuhan gitu, tolonglah gitu, harus kuat. Nangis saya nggak berhenti, pokoknya saking mungkin itunya ya, Tini udah katanya kamu jangan nangis, udah. Dia takutnya tetangga depan. pada Ya, merhatiin. biasanya gitu aja kadang-kadang Tetangga. ya, kadang tuh jadi kadang-kadang mesti berani ngomong, Iya, keluarin juga, betul. kalau nggak ya biar Biar orang lain tahu tahu, gitu lihat. Saya tuh padahal lopan gitu, maaf. Katanya itu apa matong yang di dalam katanya nggak bersih. Mancut. Kata saya saya belum nyuci, kata saya belum kelar soalnya nenek kan duduknya udah begini gitu. Ntar nenek jatuh saya salah. Kata saya lopan yang maaf nenek di depan, kata saya bolak-balik kamu ngelawan mulu. Kalau sayanya diem kamu dibilangin diem aja. Ngomong salah nggak ngomong. Iya waktu gitu itu lah. tuh akhirnya nenek meninggal tuh saya tuh Ganti majikan dia lagi. mungkin apa Tini tuh baik, dia tuh ama saudaranya. Saya di situ kenal. lama, saya ngebon, saya di situ masak apa aja itu. Saya di situ juga alhamdulillah, tapi papa tetap, saya kalau minggu tuh tetap ke papa gitu, bantuin papa gitu. Tetap saya hubungan sama papa soalnya dia takut saya mendapat majikan yang nggak baik. Nah, udah meninggal lagi. Akhirnya saya nyari dapet jaga amanya pikun setengah mati. Kalau jam 11 jam 11 malam sampai pagi nggak tidur sama sekali. Ada terbalik ya? videonya di Waktu sini. Amerika. Ada di sini, dia mukulin, dia matanya melotot. Ini sangar. Terus dia itu ya, ini tuh bener-bener ini medis juga yang diuji. Ini jadi dia itu ada semacam, dia itu diharuskan karena kencing dia itu nggak bersih. Jadi saya tuh ada yang memasukkan ke itu keluar airnya. Tahu nggak? Diajarin kayak ama itu, diajarin. Itu asal saya mau ngituin, tahu nggak? Itu ditendang, air kencing itu mancur kemana ke baju. Gitu. Tahu nggak itu? Itu medis kan ya. Saya juga harus kuat perawatan medis itu. Itu kan harus tahu tuh selanya apa. Menghibur juga harus ngomongin ngomong dia juga. nenek, wah ini kan pioliango. Jadi saya udah kayak orang gila. Gimana caranya dia diikat gitu, kaki kanan kiri diikat. Ya tetap aja namanya itu kan Dia bisa kuat gerak ya. langsung. Itu kan ada ya, kan itu kan ada udah disambungin tuh selangnya. itu kan hancur gitu ya, itu air kencingnya tuh udah ya, dia tuh nggak tahu kesurupan apa, buang itu air kencing udah ke badanku. Bayangin tuh saya tuh habis Jadi itu itu jaga nenek. Itu dia nggak tidur. Terus kalau pagi nggak tidur juga ya, dia nunjuk katanya kamu tuh setan dari mana datang dari sini. Halusinasi lagi Ada di biasanya. sini saya itu. Contohnya tuh moto ini buat maksudnya ini gimana gitu penyampaian ini gimana gitu saya. Itu majikan tuh suka sama saya. Kata saya udah tatangani sebulan. Jadi ini tuh saya nggak merah, pucet pasi gitu muka, nggak ada namanya ya orang nggak tidur gimana. Sampai saya tuh masih tetap bertahan di situ, disuntik vitamin yang masuk ada, saya juga itu suntikannya gede. Akhirnya saya masih tetap bertahan. Akhirnya saya pingsan, dibawa tuh di rumah sakit, majikan dimarahin sama suster karena saya 2 kali. Saya Iyalah, saya kalau belum kuat, sampai pingsan. Akhirnya Pucet loh. pulang ke rumah. Tini, saya nggak mau kamu keluar dari sini. Saya ganti saya tambahin gaji kamu yang tadinya 20 berapa. Saya gaji kamu saya ganti tambahin jadinya 36.000. Saya nggak, kata saya gini ya, kesehatan lebih penting. Kalau saya sakit, uang banyak nggak berguna, kata saya gitu. Maaf, saya pindah. Saya pulangin ke agent. Bukan pulangin, agentnya jemput saya karena dia juga tahu Lihat gitu. ya, kamu udah pucat kayak Iya begitu. pucat. Saya bertahan. Neneknya tuh tiung kalau malam, terus matanya melotot, beda, ada fotonya beda gitu. Saya tuh mau nunjukin kesurupan temannya. ya gitu. Kayaknya katanya Karena nggak tidur itu ya. iya. Dia juga stres kali ya. Kalau mandi ya sayanya harus basah. Kalau mandi Mandi iya, juga. kalau mandi harus basah. Tuh liatin tuh, wah ya pokoknya kayak orang gila gitu sayanya gitu, harus ikut-ikutan ikut, neneknya. Kalau nggak dia berangkap kan orang lain, dia makin gila, makin ini lagi. Makin jadi harus ya. orang kayak orang gila, bener kayak orang gila. Oke. Jadi habis dari situ Habis dari situ balik ke papa. jaga ya, mau ke papanya belum sih, saya jaga. Ada lagi. Masih ada majikannya lagi. gila ini mah. Banyak. Kan ini kan Kayaknya bukan lebih dari kesalahan saya 10 tuh. Lebih dari 10. 10. Tapi bukan kesalahan ya. Saya mau berbagi aja sama temen. Kita tuh di sini perjuangan bagi orang yang istilahnya dapat. Ya tergantung sih.
pas ke Taiwan dapat kerjaannya bagus, itu mungkin hokinya bagus. Kalau saya istilahnya sengsara membawa nikmat. Ya istilahnya ya kayak midun itu. Kita hulu dulu bersenang-senang kemudian. Tuh kalau saya kayak gitu. Jadi itu juga saya ada lagi satu itu. Bener-bener gitu. Itu juga sama abis dari yang itu tuh yang tadi tuh, yang nenek itu. Yang nggak tidur itu. Kakeknya itu baik banget. Malah yang ngituin saya, Tini kamu ngomong sama anakku, bilang kamu minta pindah dari sini. Jadi dia itu kakek umurnya 102. Oh. Lantai nggak ada liftnya. Tiap hari Naik tangga dari lantai 5 ke lantai 1. Kakek. Hebat ya. Bebas. 102 ya. Saya tiap hari itu daerah Sihu di situ Kongyan. Di situ itu kan ada ada itu ya, ada taman. Setiap hari sehari itu saya nggak apa-apa kerjaan kayak gitu. Itu tiap hari itu ya orang gila ya majikan. Jadi saya tuh nggak boleh makannya. Tiap hari makan pailopo kali cai. Pailopo nggak ada ikan, nggak ada sama sekali. Nggak tiap hari itu. Ya nggak ada itu kan. Itu papa kirimin dia bawa. Itu papa ya. Ini papa yang dia ngelihat saya kurang vitamin, ini yang puliang papa lipaitin, padahal dia itu udah terasa mungkin ya itu. Dia bawa rangsel atau saya ingat bawa daging sapi gitu sama ikan salmon. Dia tuh sebenarnya ini ada kakek juga, ada kakakmu bawa apa Tini? Papa nyamperin saya gitu, dia dari jauh kelihatan papa gitu, saya udah kayak bapak sendiri. Tini takut gitu kamu tuh kurang ini gitu, soalnya kamu makan apa Tin? Saya fotoin. Jadi makanan, namanya orang gila ya, lauk yang bekas-bekasan itu sisaan itu dikasihin ke saya, suruh dimakan, tahu nggak? Tuh saya tuh fotoin nama agensi. Udah sabar katanya gitu. Terus sama papa tuh sedih itu, makanya kirimin gitu, makanya sama papa gitu. Makanya papa meninggal, saya tuh kata saya nggak ada gitu, pelindungku udah nggak ada di dunia gitu. Saya sedih gitu, waktu itu tuh sedih ya. Itu papa tuh sayang banget sama saya sampai begitu ya. Iya sampai segitunya. Nggak kerja sama dia ya, tapi perhatian terus tiap minggu perhatiannya gitu. Kasih kamu. Tadi dia tuh udah mulai mungkinnya, tapi dia nggak nggak periksa secara teliti detail gitu bahwa dia tuh ada. Padahal dia tuh ini gitu, papa ini kok sakit gitu, papa kamu periksa ya. Ternyata papa hari Minggu mau itu ambil darah. Terus dia tuh dibacanya tuh hari Sabtu. Dia ngebel ke saya masih kerja di situ loh, tapi saya udah interview, udah mau ganti. Soalnya majikan itu banyak sih sebenarnya itu pagi-pagi marah-marah. Katanya Tini marah-marahnya gara-gara apa coba? Dia kan adanya di lantai 6. Saya di lantai 5. Katanya Tini, ini matong kan biasanya kalau ditekan kan masih ada suara air kericik-kericik ya. Ntar katanya kamu kamu lihat iya. Di atas juga katanya kamu harus denger ya. Masuk akal nggak? Yang matong atas juga kamu mesti denger ya. Makanya makin di flash kan pasti ada keluar air. Aneh nggak tuh? Kata saya, lah Lopan, nggak mungkin lah kedengar kamu kalau dibilang ini. Lopan kok kamu kayak gitu? Kamu tuh kayak gini. Terus saya pinter. Saya di situ 3 bulan ya, masih bertahan. Saya tuh udah sedia. Saya mancing tuh ya. Saya tuh pinter. Saya mancing yang dia ngituin agent saya, karena saya pengen keluar karena nggak kuat. Udah nggak betah lagi sih. Karena saya beli makanan buat sendiri, ditaruh di kulkas nggak boleh. Dia matanya melotot sambil nunjuk, merah, mukanya merah. Kamu ngapain beli ini? Ini kulkas nggak boleh kamu ini. Air minum nggak ini. Pokoknya aduh ampun, waktu itu tuh penderitaanku udah nggak ada itunya, nggak ada berakhir waktu itu. Saya pindah, itu juga nggak semudah itu pindah. Ya itu masukin ini tuh ya rekaman, saya masukin tuh ke kantong. Terus dia kata saya, udah saya nggak mau kata saya, Lopan saya nggak mau kerja di sini. Dia ngejelekin agent. Beruntung jadi dia yang ngejelekin agent, saya potong, saya kirimin ke agensi. Dia tahu, oke Tini, kamu kayak gini. Terus yang nasi yang bekas-bekasan itu, terus kalau ada keluarganya datang ya kan makan enak tuh, saya suruh keluar, nggak boleh makan enak. Sisa 1 ekor pun, 1 biji pun itu makanan enak nggak disisain sama sekali. Dibedain banget ya. Nggak boleh sama sekali, nggak boleh. Kalau malam ya AC apa tuh nggak boleh. Pokoknya
beda kan beda ya. Terus di kamar mandi itu sampah yang kayak bekas cencunaija, kayak kopi. Jadi kata kakek Tini, anak saya ini katanya ada beda gitu. Oh, kata saya gitu. Kamu kalau dia marah-marah kamu bilang kamu mau pindah, ya saya akan nurut ya. Dia bilang, maka akhirnya diturutin tuh sama agent. Saya pergi ke kamu katanya saya tuh baru katanya punya TKW. Dia itu punya TKW banyak, kasusnya di polisi semua. Gitu. Kabur juga ada yang kabur. Di situ ada yang kabur. Jadi kadang-kadang susah loh, banyak ya. Kalau saya nggak kabur, dia ada tak orang, dia yang dikasusin sama polisi itu yang orang orang China gitu, yang flu gitu, jaga katanya kabur sama, pokoknya saya tuh kalau keluar tuh diikutin, mungkin dia tuh masih ketraumaan yang dulu kata saya loh, bos, semua orang itu beda. Jangan disamain, kamu jangan saya pergi kemana mau beli apa disangkanya kabur, saya tuh lapar loh kata saya gitu. Oh dia kasih makanan. Terus saya dikasih makanan padahal saya beli sendiri, ada yang ngasih. Kalau di Taman Siu itu saya ingetnya tuh ya, kalau hari Jumat itu ada temen dia itu di situ bagi-bagi nasi pientang gitu gratis gitu. Saya tuh suka, seneng banget, saya baru makan enak tuh ada yang ngasih. Saya tuh enak banget. Marah dia, katanya ngapain kamu, itu mahal ini. Terus kalau makan saya tuh nggak suka ya, dia tuh makan makan terus bersuara kayak orang baru. Mending kayak gitu suaranya. Jadi baskom itu pentang gitu, kayak gereng gitu, kayak punya kelainan apa ya. Saya tuh di situ kayak nggak punya kenyamanan, tertekan gimana ya. Tuh. Tapi untung terakhir balik lagi ke papa dari papa dan kemudian juga dari papa ini papa jadi ya boleh bilang saat itu ketawanya gimana nih, papanya kena kanker langsung tiba-tiba ganti ke Tini lagi kan. Dia itu kan sebenarnya kan dia satu tahun sekali kan ada namanya medical. Cuman dia itu waktu itu, Tin, kok papa kayak gini sakit, ya udah papa, biasanya papa kalau saya datang ya bantu bareng gitu, kita kerja bakti gitu, Tini papa yang masak gitu. Walaupun saya di sana dikasih uang juga papa masak, papa kamu jangan di luar mulu, ayo kita jalan gitu. Makanya Facebook kadang saya jalan itu sama papa, ketimbang kamu di luar mulu, ayo kata saya gitu, tidur nggak boleh, ayo kita jalan. Pas itu hari dia itu medical hari Jumat, terus dibacanya hari Sabtu. Tapi katanya dia itu periksanya sama dokter yang dulu nanganin Abu Aman. Itu baru ketahuan. Wah, katanya ini langsung masuk ruang operasi. Saya masih kerja di orang yang gila itu. Cuman saya besoknya tuh udah kerja yang di majikan baru. Saya jaga papa aja. Saya waktu itu juga saya nggak bisa tidur mikirin papa. Saya juga dimasukin ke grup yang kakak sama Cece itu ya, sama kakak. Ini gimana ke dia juga operasi masuk jam 3 sampai pagi, sampai sore lagi. Karena operasinya gede gitu ke belakang gitu. Itu di sini kan tulangnya. Dia juga ada kanker ya. Itu jahitannya, terus juga masukin ada gitu tisu gitu ya, kan darahnya banyak dimasuki. Kalau orang gitu ya mungkin. Terus kan itu udah berumur gitu masih operasi ya, karena dia kan beda sama pasien lain, karena dia itu papa itu nggak ngerokok, nggak minum, olahraga, dia itu kuat. Dia itu sehat, cuma hidupnya sehat, katanya keturunan dari bapaknya. Katanya kalau kanker itu bukan dia makan sehat nggak sehat. Iya, tapi memang banyak unsur sih katanya. Satu juga mungkin keturunan. Karena setiap orang tuh, badan kita tuh pasti ada sel kanker. Cuma berkembang jahat atau enggaknya itu tergantung dari kita. Ya juga pengaruh katanya keturunan, kebiasaan juga. Sama ya itu dia, kalau gampang kita sering-sering stres lebih gampang berkembang. Iya, makanya saya tuh papa ya kan, saya kan ini papa tuh kankernya begini, saya lihat gitu ya di Google. Besok makan ini ya, kamu jangan makan nasi putih ya, saya beliin, terserah kamu aja, dikasihin uangnya beli ini. Jadi saya tuh setiap yang papa makan, setiap yang papa itu ya saya harus. Jadi kayaknya memang papanya juga pengen supaya ini terperawat dia. Kan sebelumnya juga masih sempat hubungan dan memang jodoh kali ya dengan keluarga ini ya. Karena waktu dulu mama waktu meninggal itu ya, Tin, papa seandainya meninggal gitu, papa tuh pingin disatuin sama mama. Emang kan saya kan nggak begitu paham, nggak begitu, masa saya tak nanya gitu ya, nanya secara detail gitu. Emang papa nggak beli sekalian, kan saya nggak tahu. Papa pingin banget gitu ntar suatu saat
disatuin sama mama. Sampai papa punya, ada orang yang cewek yang itu apa juga ngomong sama saya, "Pak, udah itu aja." Enggak, katanya, "Papa udah tua, ada kamu yang nemenin papa di sini," katanya, "Papa udah cukup," gitu. Semuanya dari pokoknya dari apa ya, sampai teman-teman dia itu anaknya nggak ada yang tahu, lebih tahuan saya. Wah, Semuanya. lebih Iya. tahu. Sampai papa yang mau apa ya, dia mau jalan-jalan kemanapun, katanya, Teleponnya "Tini kan ikut, ini. Tini harus ikut," gitu. Terus juga anaknya ya kalau misalkan bawa papa jalan, pokoknya saya itu terspesial banget, saya itu spesial banget sama papa. "Tini, kamu makannya jangan yang murah, kamu harus makan yang ini saya pilihin." Sayanya kan makannya kayak kari lah, ini mah makan aja sampai ratusan ribu ya, istilahnya 1.500 satu orang. Aduh sayang banget beliin, saya kasih aja deh uangnya, saya beli pena saya kayak gitu, karena saya mau kayak itu kan uang kan sayang ya, dalam hati, "Tini, kamu duduk di samping papa, Tini." Pokoknya saya tuh terspesial banget gitu. Terus sampai amplopnya juga Tini gitu, saya sebagai anaknya berterima kasih, sampai saya tuh saya nggak buang itu yang ada tulisan. Kan ada tuh ya, ada juga di TikTok katanya, "Saya dikasih majikan katanya 200 ini," kalau saya nggak. Saya sangat merasa bangga dan saya merasa terhormat. Berapa itu uang yang dikasih, tapi dengan majikan berucap berterima kasih. Iya. Ini Itu yang lebih sangat berharga besar ya. bagi saya, merasa kebanggaan tersendiri. Kalau masalah uang, istilahnya kita bisa cari. Saya ada tuh itunya. Saya Tulisannya ya. tulisannya tuh sampai simpen sampai sekarang. Pas papa mau nggak ada, padahal saya tuh ya takutnya papa sakit mendadak saya tuh udah siapin di koper gitu baju saya gitu, biar saya tuh nggak ribet-ribet, langsung tenteng, saya nggak mau ninggalin papa. Akhirnya papa sebenarnya sih katanya 100 hari sebelum orang mau meninggal, tapi saya tuh menolak ya. Terus juga saya kan nggak tahu ya, saya juga bukan Tuhan gitu. Papa mau, cuman dia itu emang ada rasa aneh Udah juga. berasa, ada waktunya katanya, Jadi tuh berasa sendiri dia. kalau makan tuh kan saya di sini kan itu pas banget puasa, makan di sini, "Tini, papa han kuai coa," gitu. Papa tuh sebentar lagi mau meninggal gitu ya. Kan saya kan nggak mungkin, "Yang bener Pak, kamu mau meninggal kapan?" Kayak mana siapa katanya gitu ya kan, nggak mungkin Kak. Saya ceramahin papa, Papa mau kayak gitu." Biasa gitu, saya kayak anaknya aja gitu, marah sama papanya, ngomong yang enggak kan, saya kan bukan marahin dia, saya sedih gitu. Saya ngomongnya, "Pak, setiap orang kita nggak tahu siapa yang meninggal papa saya dulu, Pak. Kalau saya dulu, papa tolong pulangin saya." Gitu ya. Saya tuh ngomong sama papa, sering banget kayak gitu. Terus dia kalau mandi, kalau makan sambil ngingetin, "Ini rumah bagian ini," papa mau ngomong kayak gitu. Terus saya ke kamar ngomong lagi gitu, "Tini, papa tuh ini gitu." Terus saya ngomong, terus sayanya sambil nangis itu, "Papa, apa itu nih lah, nipu ya luan jang, kamu jangan sembarangan ngomong. Kalau kamu nggak ada, saya sama siapa?" kata saya gitu. "Kamu tuh bapak saya, kamu jangan ngomong kayak gitu." Itu berapa hari dia mau nggak ada gitu ya. Saya sedih, saya mohon-mohon, saya peluk. Kadang apa ya, udah kayak anak kecil, "Papa kamu tuh lucu," gitu. Saya ngituin ininya, terus saya peluk-peluk, terus dia juga ngikutin. Ya adik saya itu punya anak, dia bilang katanya, "Ni tesuna hawa mekuan sih gak usah amal lah." Orang nih kuai zahal ya. "Kamu senang dalam nggak apa-apa," kata saya gitu. Katanya, "Tini, itu kamu cucu kamu udah ngebel belum? Tini, ajarin bahasa Indonesia dong. Emang kamu mau ngajarin bahasa Indonesia?" Itu katanya ke itu apa lucu. Nah, terus dia ngebel, "Al-Kahfi," katanya. Al-Fangpi, buset Fangpi, kata saya gitu. Kahfi jadi Fangpi. Lucu pokoknya. Jadi itu apa ya, saya tuh berbagai cara biar papa itu kayak gimana. Jadi saya tuh akrabin sama keluarga saya. Kan orang kita kan. Jadi dia kalau lebaran tuh ya, biasanya lebaran Idul Fitri, Idul Adha tuh saya tuh video kalau ada kakak ada, papanya di tengah. Katanya, "Tini, anak saya banyak banget ya. Tapi cowok semua," katanya gitu. Iya. Terus Jadi kan cucunya juga udah halu juga ya. anak saya banyak banget ya, katanya di Indonesia manggilnya papa. Terus katanya di sekolah saya juga katanya papa. Di tempat orang TV jangan manggilnya kakek, kata saya manggil papa. Ada yang manggil susu juga. Pas itu dia ngobrol biasa gitu ya, "Tini, ini papa buat ini gitu." Dia udah pesan ya, udah berpesan. Makanya orang bilang sih pasti ada berasa sih katanya. Terus apa ya, malam nih, terus juga ada anehnya lagi, papa kalau makan itu paling cepet. Apa ini makan ya, kan saya di sini gini, "Pak, kama gitu, papa cepet makan sih." Maksudnya, ini pengen saya suapin ini, kata saya gitu. "Ini alman," kata saya suapin tuh.
saya suapin baru dia makan. Apa saya sholat dulu ya, karena saya kan duhur ya, saya kan puasa, jadi Pak 1 jam kamu tuh gitu, terus nonton TV, ini mata kemana itu TV kemana. Kosong. Terus dia itu seneng nyanyi kan, kalau orang meninggal itu kan kalau kita kremasi kan pasti ada tim yang buat saya nyanyi. tuh baru ngeh, papa seneng. Tini kamu seneng lagu apa Tini? Saya seneng banget lagu Kusa itu, apa itu, Utai. Kusa apa sih ya namanya tuh. Tini kata saya, Pak ini enak banget, lupa lagunya. Dia puter lagi. Terus ada lagi apa itu? Upai. Papa senang itu gitu. Ada lagi saya senang, dia juga senang. Kata saya, terus kalau saya kan senangnya apa itu, Chiang Hui itu yang bahasa Thai itu. Saya suka itu. Tapi Pak, saya nggak begitu suka itu, ganti. Pas itu Papa udah meninggal. Tini, Papa sering dengerin lagu apa tuh? Saya baru ngeh. Saya nangis tuh, kejer di situ. Ya ampun, Keke. Kalau sudah meninggal masih nyamperin nggak? Kan ada orang bilang 7 hari. Ada katanya lagi biasanya ya. Ada cerita lagi. Papa meninggal hari Selasa hari Selasa yang ada Tizen itu. Papa tuh meninggal bulan 4 tanggal 3 tuh. Kan 2 ya, jam 3.05 itu meninggalnya. Terus kan saya kan pulang tuh, udah Papa ditaruh di itu ya. Udah bukan kremasi, udah disimpen gitu maksudnya. Saya kan pulang ke Cece, Keke juga pulang. Kalau Cece kan pulang di rumahnya beda. Ada istrinya dari Ilan datang. Saya habis sholat duha jam 8. Saya tuh tidur karena kan saya nggak tidur tuh semalam. Papa itu datang bawa pakai apa itu, bukan baju rapi, yang saya sering sama dia pergi, kayak apa ya, jaketnya setengah gitu, rompi, mukanya bersinar, dia senyum sambil belai gitu, belai saya. Terus saya, Papa gitu, terus saya langsung bangun. Mungkin dia senyum gitu ngeliat saya, senyum itu nyata banget. Papa meninggal itu, habis meninggal langsung datang ini saya, mungkin Papa nggak pamit gitu sama saya. Terus saya tuh bangun kekeh gitu, Papa saya mimpi Papa gitu tadi, Papa datang, kenapa nggak datang ini saya, katanya gitu, kata dia. Yang bener ini, iya. Saya pas di situ juga kan, saya di rumah kan mau 2 bulan itu datang mulu Papa. Oh ya? Biasanya sampai 100 hari ya. 2 minggu dah. Yang paling itu 7 hari pertama katanya sih. Datang terus ini nggak tahu apa ya, percaya apa enggak, ini ada suara bener-bener Papa ngorok. Papa ngorok. Kalian juga mungkin kebiasaan, katanya suka kadang-kadang datang karena dia masih belum bener-bener. Kira ini saya telinganya gitu, saya aja kali gitu, terlalu ini ya. Saya tuh benerin telinga saya gitu ya. Bantal juga saya ituin, takutnya ada bantal yang deket jadi ngeng gitu. Enggak, ini nya asli. Gitu Papa. Katanya kalau suaranya deket katanya orangnya jauh. Kalau suaranya dekut banget katanya jauh, kata orang Jawa gitu. Terus saya, Pak, kamu datangnya, kata saya gitu. Terus saya setiap hari saya ngobrol aja ya, biasa saya setiap hari, karena saya tuh merasa Papa tuh masih belum. Kata saya, Papa, saya tuh mimpi lah, saya terbangun. Kenapa, kata saya, mimpi gitu. Apa ini bener mimpi gitu, Papa nggak ada. Saya tuh masih nggak percaya. Kalau nangis mulu saya tiap hari di situ tuh, nangis mulu. Jadi 1 bulan tuh saya tuh nangis mulu. Jadi dari 3 April pas Tizen. Setelah meninggal ini otomatis Tini masih cari. Tapi di tengah-tengahnya Tini kan katanya ngajuin ini kan untuk dapat PTN. Oh iya. Itu kapan? Itu lagi itu ya, bulan tuh? Nih sebenarnya Papa tuh dari sebelum 2003 awal akhir juga Papa pertengahan lah udah ngajuin. Cuman saya itu kan belum pas 14 tahun. Terus juga pas yang pionya kan harus ngepan lagi. Nah pas itu dia baru bisa keluar itu bulan 1. Bulan 1 itu baik keluar. juga ya mereka yang udah applyin, udah dapat sebagai pekerja migran teladan. Kemudian juga udah dapat yang apa namanya Yongjiu Cilionya ya untuk ini ya. Jadi boleh bilang udah diaturin ya Tini ya. Pokoknya Papa tuh bener-bener apa ya namanya, pelindungku. Pelindung. Pokoknya Papa tuh apa ya, kadang sampai saudaranya aja, Tini katanya, tolong sampein, kamu kalau tidur katanya sampein ke Papa katanya gitu. Bilangin suruh mimpi apa aja katanya. Kalau enggak katanya saya, kalau enggak katanya mimpiin ke kamu. Iya, saya di situ aja kalau ada masalah apa gitu. Ada yang terakhir, mimpi saya itu biasanya senyum mama saya. Dia itu kayak semacam apa ya?
enggak terlihat papa tuh kayak enggak senyum. Saya tanya, papa diem. Saya sempat mimpi tapi saya komunikasi, tapi namanya orang itu enggak ngomong. Papanya tuh mukanya kayak gimana, terus dia tidur gitu, terus tidur lagi gitu. Papa kenapa? Terus saya tuh bangun, terus saya bangun ngelus ranjangnya papa gitu. Papa kamu kenapa? Nangis lagi saya tuh, kenapa gitu ya. Terus itu saya tidur nyambung lagi, nyambungnya nggak mimpi apa, nyambungnya tuh mimpi ketemu sama anak perempuannya. Tapi saya udah meninggal? Bukan, belum. Cuman saya mikirnya gini, kan dia kayak wasiat apa kan sama saya tuh. Kemungkinan sih masih belum selesai. Mungkin Tini papa tuh nggak seneng karena wasiat ini tuh belum terselesaikan gitu. Terus saya tuh mikirnya tuh kayak gitu. Terus saya tuh nanya sama anak yang laki, karena kan katanya ya orang sini kan semuanya kan orang laki. Saya nanya loh, karena saya masih di situ ya, mungkin saya masih punya wewenang, masih punya hak ya. Kakak gitu, saya boleh nggak ngomong, bertanya? Boleh. Mau tanya apa? Saya mimpi gitu. Kemarin saya mimpi papa gitu. Mimpi papa itu nggak senang, kenapa? Terus saya nanya lagi, oh iya maaf, kamu udah dibagi belum itu yang saya bilang gitu, ini buat ini? Belum. Oh ya udah, berarti saya paham gitu. Sayanya tuh kayak seorang apa ya, mimpi itu kayaknya tuh kayak gini. Oh iya, saya berarti paham. Abis ngomong itu nangis, saya kejar nggak berhenti sampai kenapa saya kayak gini gitu. Saya kok nangis mulu sih, ngomong juga nangis. Kok saya keluar, udah katanya kamu keluar dulu, katanya kamu ituin dulu, kok katanya kamu sampai nangis. Nggak tahu kata saya, abis ngomong itu, nyampein itu, sampai di pasar malam air mata terus, air mata sampai ngomong sama Ang, ituin dong, bantuin saya salawat gitu. Ini kenapa air mata, kata saya itu nggak ada. Sampai di jalan ya air mata nggak ada habisnya. Udah kelar, udah nyampe rumah lagi. Saya nyampe rumah sekitar jam 9. Saya nggak tahu tuh, muter-muter aja di pasar malam nan sejauh di situ. Udah nyampe rumah, itu kakak yang laki pergi bawa tas. Itu saya langsung nggak nangis sama sekali tuh, air mata langsung hilang. Aneh di situ tuh. Ini nyata, bener-bener percaya ya. Air mata gitu. Pas di rumah balik, si kakak bawa tas gitu ya, itu air mata nggak bisa nangis sama sekali sampai sekarang saya. Sampai pas saya pergi gitu ya, saya pergi ke agent, udah nggak itu. Tapi kalau misalkan di kamar, kata saya udah gitu Pak, saya juga Pak gitu, saya pamit gitu ya. Ya sampai waktu waktu mandiin gitu ya kan, saya kan bukan keluarganya Ciaren gitu ya kan, nggak boleh kan. Tapi ituin waktu mama juga kayak gitu, karena papa kan dulu ya, karena papa itu orangnya baik, tasehansan yang teren gitu. Pokoknya Tini itu yang merawat istri saya sampai meninggal. Otomatis Tini harus datang. Harus semuanya, yang kremasi apapun harus. Dia harus ada, karena papa kan nggak boleh ya waktu itu, yang suami karena dia ada masa ikatan gitu, nggak boleh dia. Kalau papa nggak boleh masuk, kalau saya masuk. Jadi kayak ngeliatin, bajunya bagus yang mana, ini yang mana. Semuanya saya kayak baju yang nerapin semuanya itu dari mama sampai papa itu. Ya saya juga di tengah-tengah sambil ngomong, Papa, tugasku udah selesai, saya udah nyatuin kamu gitu. Papa gitu, saya ya pokoknya terima kasih. Terus kan ada tuh yang mau dimasukin ke peti ya, ada kertas tuh kan. Saya bilang, Papa terima kasih atas 11 tahun kasih sayangmu gitu. Saya foto, saya tunjukin ke keluarga saya, dia nangis semua. Katanya Aang ngelihat tulisan kamu, katanya saya tersentuh, katanya gitu. Baik banget Papa gitu. Sampai anak itu yang kata cucu ya, kemarin adikku bilang, ngebel sama saya, Ang katanya kan manggil saya Ang, tahu nggak katanya Al-Kahfi yang ya Al-Fampi ya, Al-Fampi itu Al-Fampi lucu, mama kok bilangnya Al-Fampi ya Pak, kentut gitu. Itu katanya gini, Ang tahu nggak Ang, katanya mungkin dia kangen ya sama Papa. Mama, sekarang nggak ada Papa udah ada di surga. Sekarang nggak ada yang lihat Al goyang bokong gitu, goyang-goyang gitu kan. Kalau itu Al goyang bokong gitu kan, papanya kan dia goyang-goyang gitu. Kok tawa gitu papanya, dia tuh sumringah. Sampai Tini minta videoin kalau Papa lagi video call sama si Al Pangpi, saya videoin. Tini apa itu namanya, kirimin ke saya. Kalau mau tidur tahu nggak kayak gini, ngeliatin cucunya, ngeliatin gitu. Semua sama keluarga saya tuh deket.
Ya, jadi kenangan ya. Iya, Kenangan. iya. Ini luar Semuanya biasa. Syukurlah sekarang papa udah boleh bilang Udah, papa udah sudah- abu udah udah di sudah surga lah ya, sudah Nah, tenang. udah istilahnya Sudah tenang lah. menunaikan tugasnya di Sudah bumi udah ini ya. udah apa ya, bahagia di Jadi sekarang surga Tini sama malah justru harus ya istilahnya untuk masa depan Tini Tini sendiri. sayanya apa ya bikin saya tuh kuat, papa mungkin meninggalkan saya, papa juga mungkin udah Tini tuh udah istilahnya mampu ditinggal. udah mampu lah, Tini udah inilah gitu. Terus yang keinginan Tini, kamu tuh pasti diituin presiden gitu di sono datang. Oh, Nyata ketemu. bener yang papa omongin tuh nyata. Terus yang itu, itu lagi pas lagi Masih ada. PMI Teladan papa ikut. enggak, padahal itu baju udah disiapin. Tini tahu nggak, katanya kamu tuh IPA persen, kamu tuh pasti katanya dapet. Itu papa udah itu. Yang bener papa ntar kalau misalnya itu papa sama saya ya gitu datang, saya udah pesen baju. Terus pas papa mau meninggal ada satu ya. Katanya gini, kan hari Senin tuh ya. Mau mandi, habis mandi. Tini besok kita jalan-jalan yuk ke Netong katanya gitu. Netong air terjun banyak banget tuh ya. Ayo gitu. Ya itu paginya tuh saya kan ngerangkul papa, katanya besok jadi papa meninggalnya pergi. di rumah ya? Enggak, di rumah Di sakit. Oh, itu sempat di rumah sakit. Udah masuk rumah sakit. Berapa lama di rumah Itu sakit? di rumah sakit enggak berapa lama lah, datang jam 2 lebih. Jam 2 lebih 45 ya. Itu enggak ada jam 3.05. Bagus Itu aja, juga enggak siksa. ngomong. Bentar ya. Dia jangan Sebelumnya pernah ngomong, Tini, papa kalau meninggal papa nggak mau nyusahin orang, nggak mau nyusahin anak-anak. Papa pengen seandainya papa sakit kayak mama dulu, papa pengen disuntik gitu. Papa ngomongnya kayak gitu. Terus kata ke saya ceritakannya, katanya dia juga ngomong sama saya, katanya kalau sakitnya parah yang seperti mama, katanya pengen disuntik itu, katanya langsung, katanya gitu. Kalau yang ngomong yang lain, dia juga tersiksa sih. Jadi Tersiksa udah deh, kembali juga. lagi deh. Udah semuanya udah di surga ya, sudah amin, istilahnya ya. amin, Nah, sekarang Tini kita mau nanya-nanya lagi nih, apa namanya mengenai katanya Tini memiliki kegemaran masak ya? ya. Terus jadi ada gak bisa mungkin masakan Taiwan yang Tini bisa masak spesialnya? Nih saya cerita lagi di papa lagi nih ya. Karena saya tuh jiwa masak, terus kayak mendapat bahan-bahannya tuh adanya di papa gitu. Oke. Sama Jadi papa jadi setiap setiap 1 minggu, setiap hari Jumat saya masaknya tuh hari Senin masakan Vietnam, maksudnya minggu hari Jumat, minggu Jumat pertama di hari masakan Vietnam apa? Vietnam itu yang poh. Semua poh ya. bukan popo. Bukan Helven ya. Oh, itu Helven. Neuro Helven itu kan itu kan oke. Shushu Neuro gitu ya. Ya itu Helven. Terus masak apa lagi? Terus kalau yang itu ada lagi yang Vietnam itu yang apa ya, yang kayak dalamnya udang terus dibungkus-bungkus seperti namanya lumpia, kayak lumpia Vietnam ya. itu ada lagi beda itu Sunchen. ini mah yang dalam udangnya itu Yang matang. sayur-sayur Terus matang. ada bihun, Iya, ada sayur. iya. Yang warnanya bening kan kelihatan isinya, Terus ya. ada kuahnya kan pakai madu, ada Iya, asem-asemnya. iya, Itu iya. juga saya bisa tuh kayak gitu. Terus Papa belajar. Jumat depannya sate masakan Indonesia. Sate. Terus taiko itu apa namanya? Tom yum. Tom yum kan pedes, kalau itu apa itu ikan limong ya. Ikan lemon. Ikan lemon. Terus ada lagi kan papa kan suka banget namanya dia daerah Pinglin ya. Pinglin, Dia tuh suka di sono, dia tuh suka banget namanya nankwa longtang. Nankwa pumpkin. Haitian longtang itu nankwa. Saya lihat gitu ya. Saya nggak nanya sama itunya, tapi saya tuh bisa merasa gitu. Oh, ini tuh tambah ini. Akhirnya saya masakan khas Taiwan. Terus masakan ini apa? Ayam lemak itu. Itu kan Malaysia nasi ya? lemak Malaysia. Nasi lemak Malaysia. Indonesia juga lah nasi uduk lah. Ya nasi uduk. Terus nasi kuning. Pokoknya beda-beda gitu. Gitu kan. Wah, jadi bikin orang Belajar, lapar nih iya, kalau kayak gini belajar nih. masaknya jago banget. Jadi apa namanya itu praktekin setiap kali itu? Apa nggak mesti memang rutin? Emang tiap Jumat sih. tiap Jumat Tiap gitu? Jumat masak. ya. Katanya Tini, katanya kamu rangkul Ada rencana mau buat buka restoran?
Enggak tahu dah. Cuma demen doang. Demen. Dan demennya dari Indonesia juga memang udah demen masak. Saya dari kecil sih, soalnya dari kecil saya belum nikah juga saya tuh sukanya mainnya di rumah emak itu ya ada pasir. Terus saya bikin kue ulang tahun gitu, dikepel-kepel gitu, terus bunga gitu. Iya, kalau saya tuh suka kayak gitu. Berarti emang dari dulu ya. Kayak bikin bunga, dipraktekin juga di sini bikin ya. bunga, bikin baju. Ama papa kan waktu itu kan dapat hongpao tuh dari Cece. Saya beliin mesin jahit. Papa mesin nggak percaya saya bisa. Tini, mesin jahit kecil kamu bikin baju. Ini baju saya bikin sendiri nih. Wah. Nih. Ini bikin sendiri. Semua bikin sendiri. Nih, ini bikin sendiri. Luar biasa. Jadi masih bisa sempet ya waktu-waktunya. Jadi mengeluangkan waktu. Karena saya itu apa ya, ngomong di sini saya suka karena ini kan manfaat ya. Tapi saya itu nggak suka namanya bel-belan gitu di handset di sini. Saya itu ngomongnya itu ya tangan saya sama kepala saya itu, saya tuh besok ngapain gitu. Saya besok masak apa. Harus berencana ya. Saya punya rencana iya ya, kayak saya misalkan pulang Indonesia saya cuma ngapain, saya tuh udah ada rencana. Ngomong-ngomong nih Bu, memang ini ada keinginan juga pulang Indonesia. Kan udah dapat ini ada nunggu anak saya pergi dulu ke sana gitu, ke Jepang. Ke Jepang. Tunggu anak. Gimana nih ceritanya nih? Anaknya mau disekolahin ke Jepang? Bukan, jadi kan anak saya kan lulus saya tuh 2013 itu kan saya seorang diri yang kedua tuh. Anak saya kuliah sampai lulus kebidanan. Pas itu kan dia tahu kan, saya tahu kan saya akrab sama papa majikan, sampai ibu saya sebelum meninggal, Tin, kamu kalau bisa kamu jaga papa. Mama almarhum mak saya. Nah, saya keturutan. Itu anak semua keluarga saya itu dia tuh nyaman sama papa. Akhirnya saya tuh sama papa gitu ya, pingin banget gitu, Pak gitu, saya tuh pingin banget gitu di Indonesia sama apa ya gitu yang enaknya. Kata kakak saya sama papa, udah Tini katanya, saya tuh sama papa papa saya tuh pengen kayak gini. Terus saya tuh bilang sama papa, emang kamu punya apa, Tin? Saya tuh pengen ke Indonesia itu, pingin ada 2 pilihan. Saya pengen kayak di Taiwan itu yang toko serba itu yang 24 jam. Karena saya keluarga saya, ponakan saya banyak yang nganggur. Saya juga pengen mempekerjakan mereka. Kalau anak saya udah itu kan saya kan punya tuh, saya juga punya tabungan, saya tuh pengen banget buka kayak gitu. Yang kedua, saya banyak banget pengalaman di Taiwan, jaga lansia, kayak masak juga, masakan Taiwan, masakan apa. Saya pengen kerja di PJTKI, bukan jadi penerjemah aja, tapi saya semua bidang saya mampu gitu. Saya pengen gitu di Indonesia. Ini jadi rencananya. Jadi luar biasa sekali ya pengalaman Tini ya. Kalau tadi Tini udah membicarakan juga selain pengalaman, kemudian juga rencana masa depan nih ya. Nah terakhir nih Tini, untuk menutup kita live kita di sini nih hari ini ya. Bagaimana kalau Tini bisa nggak meninggalkan atau memberikan pesan dan juga memberikan ya mungkin masukan nih untuk teman-teman baik yang ada di Indonesia, bagi teman-teman yang mungkin yang sudah pulang ke Indonesia nih, atau mungkin juga yang rencana mau datang ke Taiwan nih, atau sekarang yang masih ada di Taiwan. Untuk teman-teman yang berada di Taiwan, khususnya dari ujung lah, dari kampung sampai kota. Kita sekarang kan boleh bilang sudah banyak sekali kan PMI di Taiwan ya. Ya kita harus bagi yang bagi yang mau ke Taiwan udah ke Taiwan. Nah, yang baru lah, ini saya spesial buat yang baru. Kita harus ingat tujuan awal kita ke Taiwan itu harus ngapain. Harus ingat misalkan kita tujuannya itu mau bangun rumah, mau membahagiakan orang tua, apa sih kita udah punya anak. Ya kita harus ingat gitu ya. Ya kita di sini bisa gitu istilahnya membahagiakan dengan cara apapun. Cuman kita ada batas-batasannya. Kita di rumah juga ada keluarga, ada anak, ada orang tua, ada yang masih kita kasih biaya gitu. Kayak sekarang banyak banget gitu kejadian-kejadian gitu. Semualah buat temen-temen, ada kemarin juga ada temen yang tidak sengaja baru datang ke Taiwan. Dia itu 1 bulan masih ada Cina Trust. Dia juga tidak mengharapkan dan menginginkan yang sudah terjadi. Dia itu merawat nenek, terus berdua aja gitu. Tapi dia juga ada CCTV. Cuman ya mungkin dia itu punya, mungkin udah takdir lah gitu ya. Dia itu si nenek minta katanya bantu saya nyalain TV. Jadi dia itu lupa
kursi rodanya itu nggak ditutup yang samping kiri, otomatis nenek itu jatuh telentang. Otomatis tadinya mah oke nggak apa-apa, tapi namanya orang kan kadang iya gitu nggak apa-apa, tapi besokannya kan beda. Akhirnya itu temen dilaporin ke polisi. Kasihan banget gitu. Pokoknya buat teman-teman misalnya jaga orang tua, jaga anak khususnya, apalagi yang orang tua yang demensia, ya kita harus banyak bersabar. Terus juga kita kalau benar-benar kita itu kerja, mau benar-benar kerja ya kita harus, oh iya nenek itu demensia. Demensia itu kayak apa? Misalkan dia tidurnya pagi katanya jadi siang, siang jadi pagi, ya kita sebisa mungkin gitu kita bisa beristirahat. Terus juga kita harus jaga kesehatan juga, karena kesehatan itu lebih penting dari segalanya. Terus juga kita misalkan kayak di sini kan temen banyak juga yang suka minum minuman yang istilahnya manis apa, pokoknya kita harus apa ya, karena saya juga punya, bukan apa ya, ngomong kayak gini bukan dari orang lain, karena saya juga ngerasain sendiri, pengalaman sendiri. Pokoknya kesehatan itu lebih penting. Terus kita tuh yang bener-bener kita itu harus ingat dengan tujuan awal kita ke Taiwan itu ngapain gitu. Kita niat kita itu, cita-cita kita itu apa gitu. Misalnya kita, cita-cita saya gitu pengen mempunyai peternakan ayam kayak, apa saya pengen punya apa memelihara kambing, ya kita harus apa komitmen kita tuh harus misalkan itu kita harus punya celengan gitu ya. Kalau misalnya tabungan, kalau misalnya celengan, kalau di rumah nih ya masih terlihat dengan mata kita kayaknya kita nggak punya, ntar juga gajian kita diituin lagi. Kita nggak bisa, kita harus punya tabungan. Kita misalkan nggak bisa, ya kita sama majikan. Terus bahasa emang kita jadi kendala. Cuman kita kan sekarang kan udah nggak kayak zaman dulu. Ada HP, gunakan HP itu, ada terjemah juga di situ. Jangan TikTok juga emang sih ada itu juga. Ada kita penghasilan juga. Cuman kita misalkan bahasa kita juga sekarang udah canggih, nggak kayak saya dulu gitu. Apa namanya bahasa harus manual semuanya ya. Sekarang itu sekarang kan boleh bilang ada handphone, bisa pakai mungkin Google Translate. Ngomong begini aja kan kita bisa. Maksud kita bisa apa itu bahasanya Piao Chun apa kan, kita misalkan kamu ngomongnya bener gitu ya. Kita juga di sini ada bahasa itunya bener gitu bahasanya gitu. Pokoknya buat teman-teman khususnya yang misalkan mau datang ke Taiwan, siapkan mental kalian. Ya. Pokoknya intinya mental. Kita itu harus kuat mental, harus kuat segalanya gitu ya. Jangan menilai orang itu dari profil foto, dia itu enak. Kita belum tentu, karena kita itu mencari apa ya, kebahagiaan itu kita apa ya tersendiri gitu. Ada cara-cara tersendiri gitu buat saya itu bahagia. Kita itu kan kita nggak mungkin kesusahan kita berbagi buat kalian semua, bukan buat kalian, tapi itu intinya buat keluarga kita. Nggak mungkin keluarga kita itu dikasih tahu saya itu menderita, nggak mungkin. Jadi kita itu bahagia, seneng gitu di sini ya, istilahnya buat apa ya, membantu kita itu di sini tuh enak, maksudnya bukan enak, maksudnya kita tuh harus melewati dengan ujian-ujian kita yang bener-bener itu apa ya, dari ujung kuku sampai ke jempol gitu, kita tuh bisa melewati gitu. Jadi dari pengalaman Tini sendiri ya, boleh bilang jangan gampang putus asa. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Seperti Tini mungkin kan tadi kita dengar panjang lebar nih Tini pengalamannya, susahnya ketemu majikan yang nggak bagus, ketemu lagi yang nggak bagus sampai berapa kali itu. Sampai akhirnya juga endingnya juga boleh bilang bagus kan ya. Dan sekarang hanya tinggal berharap nanti majikan berikutnya akan lebih bagus lagi, atau sedak-sedaknya sama lah. Tapi itu semua juga tergantung dari kitanya, bagaimana kita menyikapinya. Semuanya itu nggak bakalan mungkin yang katanya kalau bilang setiap hari juga nggak mungkin terang terus kan, nggak mungkin cerah terus kan. Terus juga jadi akan bakal hujan, kemudian juga bakal mungkin ada geledek, mendung atau bagaimana kita menyikapinya. Terus juga gitu, kita tuh jangan istilahnya kamu tuh harus ikut saya ya, kamu tuh misalkan gitu ya, kayak misalkan majikan ya, kayak kita gitu, kayak nenek gitu, jaga pasien lah, jangan majikan pasien. Nenek, kamu tuh harus nurut lah sama saya. Ya, jadi istilahnya kita itu jangan ngejat orang, kamu
orang itu harus muat dengan sepatu yang saya pakai juga gitu, nggak bisa nggak ya, bisa. kita nggak Orang bisa beda-beda karena ya. kan beda-beda ukuran tuh, sama aja kayak kita juga beda-beda ukuran gitu. Terus juga kita berbuatlah baik, tapi kita jangan mengharapkan timbal balik orang ke kita. Niscaya kita bekerja di mata pun kalau kita misalkan berbaik sama orang, niscaya insya Allah gitu kita ketemu orang baik juga melebihi kita dahulu kala berbaik kepada orang. Jadi Berbaik. bukan berarti kita berbuat baik pasti langsung dapat nih. Nggak mungkin. jangan- Itu nggak karena ya mungkin. itu kita kan perjalanan masih panjang. Mungkin saat ini belum dapat nih, tapi Anak. kita udah nabung dengan kebaikan kita. mungkin Jadi ke nanti anak gitu. Bakalan ya ke anak atau nggak Iya. di kehidupan berikutnya. Iya, pokoknya kita harus apa ya? Harus sabar, harus Berbuat baik, berbuat positif, baik, jaga ya kesehatan. senyum. Katanya ada loh ya, ada juga. Katanya Mbak udah tahunan di Taiwan kok, katanya makin ini. Yang penting kita banyak senyum. Oh iya, sama temen juga ya. Ada lagi nih, buat temen yang baru datang ke Taiwan atau yang mungkin udah 5 bulanan apa berapa. Jadi kita itu bahasa kadang kendala kita itu di Taiwan. Jadi orang Taiwan itu ngomong itu bukannya bentak. Emang orang Taiwan itu ngomongnya itu kayak orang Indonesia itu namanya orang Batak ya, keras ya, keras. agak Tapi keras, bukan bentak. Ada temen Mbak katanya saya pingin pindah, neneknya rewel gitu. Terus katanya neneknya yang ngomong ini. Terus coba kamu rekam neneknya ngomong apa. Neneknya itu menyuruh dia kamu makan duluan, tapi nenek ngomongnya bahasa Thai, katanya dia itu salah sangka. Jadi kita kebanyakan itu, makanya kita dengerin, kita dengerin majikan itu bukannya bentak. Kayak nenek itu juga bukan, kan nenek kan orang sini kan bahasanya kan ada dua, biasanya ada 3 lah, Hakka Thai sama Mandarin. Pokoknya gitu, kita jangan ngejat itu majikan tuh marahin kita, jangan gitu ya. Soalnya Suruh banyak makan pengalaman. duluan, bukan ngomelin. Iya, malah bagus. ada temen ada ngebel katanya. Jadi kita jangan berprasangka buruk dulu. Memang sih kadang-kadang ya kalau ngomong, kadang-kadang namanya orang ngomong kita tampangnya bengong-bengong, dia kayaknya jadi istilahnya nggak sabaran. Tapi sebenarnya ya nggak seperti Nggak itu. seperti yang Apalagi diperkirakan ya. kadang-kadang kalau ngomong agak sedikit keras atau mungkin gimana, itu karena kita sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Iya. Kayak kita ngomong sama orang tua kita, ngomong sama kita kan juga ngomong kayaknya orang gitu kan. Iya. Padahal kan isi maksudnya kan baik Bentar, gitu. itu langsung minta ganti majikan. Itu padahal kue. Terus jangan berpikiran ganti majikan itu akan lebih baik. Sepertinya Iya, Tini iya. sendiri ganti Seperti majikan belum tentu Tini lebih ya. baik Belum gitu tentu kan. ya. Padahal saya Jadi- nggak pilih-pilih. Sampai berkali-kali Jadi loh. jangan pikir sebisa mungkin, coba dulu dan juga rasakan dulu, ambil yang baiknya, jangan langsung pikir buruknya. Ya kan, kadang-kadang namanya manusia kita sendiri juga nggak mungkin kita itu sempurna, nggak mungkin kita tuh baiknya sampai kayak Iya, gimana. baik, buruk, Jadi orang lain juga gitu, apalagi ya kita harus mengalami yang seperti Tini juga katakan, ya mungkin karena orang yang dirawat itu kan lagi sakit, jadi bawaannya ya dia Marah-marah. sendiri udah stres, Juga dia sendiri udah menahan sakit ya. gimana gitu, yang kitanya sendiri dari yang sehat yang gimana harus Iya, melayaninya. kok saya gini, kok kamu giginya putih, kok saya kok ininya hitam, ada Iya, kan ada yang bandingin sedetail ya. aja gitu bisa jadi masalah Betul, gitu. apalagi, loh kok kamu masih bisa jalan, loh kamu masih sehat, kok saya begini-gini ya kan, jadi bilang ya pasti bisa sirik ya. Iya pasti gitu, iya pasti pokoknya. Oke deh teman-teman, Semangat untuk semuanya. ya, untuk the live TISI dalam acara obrolan di hari ini yang mengundang Titi nih. Kita akhir dulu sampai di sini ya. Jangan lupa untuk like dan share-nya ya. Oke, Lupa. pamit dulu. Bye-bye. Bye bye. Bye bye.